Ya, selamat siang teman-teman semuanya, baik kepala sekolah, guru, orang tua murid, peserta seminar pada hari ini. Kita akan mulai acara kita dan mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam nama, secara Kristen di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat seminar hari ini. Kami mau berbincang-bincang mengenai parenting, khususnya anak usia dini, dan berkati pimpin kami, pembicaraan kami siang hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya jelaskan dulu acara kita hari ini. Saya ada presentasi mungkin 10-15 menit, pendek ya. Setelah itu langsung dengan Pak Tunggul juga pendek, mungkin 10 menit sekitar itu. Setelah itu kita akan ada talk show. Saya sebagai host akan bertanya kepada beberapa teman narasumber yang kita hadirkan. Jadi saya yang akan bertanya dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling enggak saya kumpulkan, tidak banyak ya, tapi yang menjawab akan ada beberapa orang. Setelah itu kita membuka tanya jawab untuk seluruh peserta ya, siapapun boleh bertanya, baik guru, kepala sekolah ataupun orang tua ya, seputar tema kita hari ini yaitu pendidikan anak usia dini masa pandemi. Nah, yang bahasan kita memang pendekatannya ada dua pasti. Yang satu dari sisi sebagai orang tua, parenting, didik anak di rumah, dan yang satu dalam hal sekolah. Ya. Yang sekolah ini baik pertanyaan dari orang tua, ataupun dari guru juga boleh. Guru kan menghadapi juga orang tua yang bertanya seputar pendidikan anak usia dini, dan khususnya pada masa-masa ini. Nah, saya akan ada presentasi singkat mengenai anak usia dini. Jadi karena kita ada dua sesi, ya besok masih ada lagi, jadi presentasi saya juga saya pecah menjadi dua. Hari ini cukup 3 poin, besok 3 poin, begitu ya. Supaya kita setiap hari tidak dijejali terlalu banyak, karena nanti saya yakin dari pertanyaan akan ada banyak yang ditanyakan, dan itu sudah merupakan sebuah pembelajaran. Ya. Berbicara anak usia dini, pendidikan anak usia dini, yang pasti kita hari ini belajar dengan narasumber utama, kita nyebutnya begitu ya, saya dan istri saya, kita pendiri, founder dari Happy Holy Kid, dan Pak Ruli Jonathan, ya lengkapnya Dr. Cornelius Ruli Jonathan, MPD, Ketua Prodi PAUD di STT The Way, dan juga di Happy Holy Kid, boleh dikatakan hampir sejak berdiri, dan juga menjadi tim, sempat ya, udah 2 tahun lalu, tapi gabung di tim Kementerian Pendidikan Pusat untuk anak usia dini. Nah, apa sih hari-hari ini kalau kita berbicara era sekarang? Ya tentunya semuanya kita mengerti inilah era digital, era milenial, di mana anak-anak, apalagi di era pandemi ini, sekolah di rumah. Ya. Nggak hanya yang usia dini, yang SD juga sekolah di rumah, mau nggak mau ada biaya pulsa tambahan, dan yang pasti yang hampir sembuh dari addictive gadget, ya jadi kambuh lagi karena gadget terus gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan dari gadget itu adalah konten kekerasan, game kekerasan, dan pornografi. 2 itu aja yang jelek, yang lain sebenarnya berdampak bagus. Maka tentu ada bahaya hari-hari ini, bahkan ketika anak usia dini sudah terpapar dengan adiksi game kekerasan, bahkan bisa juga pornografi. Maka apa sih bahayanya dan bagaimana mengatasinya secara singkat saja. Yang pasti nanti kalau mau lengkap bisa pesan buku, dan di era sekarang ini saya bisa kirim dalam bentuk e-book atau file PDF ya. Yang pasti nanti peserta seminar juga semuanya akan saya kasih free buku ya, yang judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Kecuali misalnya, Pak, anak saya adiksi gadget, saya mau minta yang itu aja. Nah, saya punya buku yang dulu sebenarnya adalah tesis waktu saya ngambil magister pendidikan, di mana saya membahas mengenai pengaruh gadget pada 7 perilaku dan pada 4 kemampuan. Ini cover bukunya ini, Menjadi Ayah Ibu Baik, rinci sekali dengan segala daftar pustakanya, dan apa pengaruh kalau gadget berlebihan, sekalipun yang diakses itu adalah film rohani, lagu gereja.
tapi melebihi plafon batas waktu. Nah, itu pun juga bisa berdampak negatif. Nah, itu nanti detailnya ada di buku. Tapi yang pasti, mempengaruhi 7 perilaku dan 4 kemampuan. Yang penting kali ini adalah gimana supaya anak tidak adiktif. Khususnya anak usia dini. Karena usia dini akan menjadi akar, menjadi fondasi. Kalau dari usia dini aja udah adiktif, itu lekatnya lebih parah. Dari usia dini sudah berdoa, ya sampai nanti tua, mungkin waktu SMA, dia nggak berdoa, gitu. Hilang, seolah hilang dalam tanda petik. Tapi apa yang ditanam di usia dini, masuk alam bawah sadar, waktu dia patah hati, putus cinta, karena PHK, mau bunuh diri, dia ingat di alam bawah sadarnya, di usia dininya, masuk playgroup TK Happy Holy Kid, dia jadi berdoa, dia bisa balik berdoa lagi. Tapi kalau di usia dini lihat pornografi, bisa dibayangin. Kalau di usia dini lihat konten yang nggak baik, bisa dibayangin. Itu alam sadarnya mengendalikan dia. Jadi betapa bahayanya kalau adiktif itu dimulai di usia dini. Maka supaya anak usia dini nggak adiktif, dia harus merasakan kenikmatan relasi sebelum orang tuanya ngasih gadget. Relasi dengan siapa? Tentu relasi dengan manusia, Tuhan yang kelihatan, dengan ayah ibu yang kelihatan. Ya. Tapi selain itu juga relasi dengan Tuhan. Karena walaupun anak belum tahu, karena otak kirinya belum kuat di usia dini, otak kanan yang berkembang, tapi justru usia dini itu perasaannya peka. Makanya kadang anak kecil di bawah 6 tahun itu mau digendong siapa, mau digendong ini, nggak mau. Gitu ya. Jadi hati-hati di sini ada guru-guru PAUD, guru-guru TK yang kalau deketi anak tuh anaknya nangis gitu ya. Pak, gimana tuh Pak, ilmu saya kurang apa? Nggak kurang ilmu, kurang bertobat. Ya. Jadi pulang ke rumah, doa puasa, minta belas kasihan Tuhan, hatinya dipenuhi cinta kasih, sampai matanya berbinar-binar menyatakan kasih, anak bisa merasakan. Karena anak itu perasaannya peka. Lihat aja anak kecil tuh, sebelum TK lagi, sebelum playgroup lagi, masih bayi itu, matanya bening-bening gitu kan. Makin tua matanya makin butak ketika patah hati, kecewa, kepahitan, ada tagihan dan segala macam. Jadi anak kecil itu perasaannya kuat. Di tengah kuatnya perasaan itu justru anak perlu diajari atau mengisi hatinya dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kita ajarkan itu semuanya kepada anak-anak usia dini. Dan yang menarik begini, banyak orang tua dan juga guru kurang pede gitu ya, bersaing melawan gadget. Tapi penelitian melaporkan loh bahwa dongeng masih menarik bagi anak usia dini. Makanya orang tua di rumah masih bisa dongeng, guru-guru masih bisa dongeng di sekolah, playgroup PAUD. Tentu ya dongengnya tidak seperti orang khotbah ya, dengan alat peraga, dengan mimik, gaya dan segala macam yang diajarkan dalam modul mengenai teknik bercerita. Tapi mendengar cerita itu masih menarik bagi anak usia dini, dan itu bisa cara untuk menanamkan mengenai ketuhanan. Karena anak kecil perasaannya kuat, maka di usia ini interaksi lewat dongeng itu tidak sekedar berbagi informasi, tapi membangun relasi. Jadi orang tua yang dongengin anaknya punya relasi yang lebih kuat sampai masa anak remaja dan pemuda. Mengisi hati dengan anak di usia dini, maka selain hal-hal yang bisa dirasakan, menyanyi, berdoa, hadirat Tuhan, maka pengalaman dengan Tuhan ketika doanya dijawab oleh Tuhan. Tanpa memperkenalkan diri kepada Tuhan, nanti ibadah akan membosankan. Maka perlu sekali anak diperkenalkan kepada Tuhan, sehingga dia bisa menikmati quality time dengan Tuhan. Maka saya berikan kesimpulan bagian pertama. Fondasi didik anak adalah mengenalkan anak kepada Tuhan yang akan membuatnya sukses dan mandiri dalam kehidupan. Dalam tahun-tahun selanjutnya nanti, apa yang kita tanamkan pada usia dini, yaitu mengenal Tuhan, percaya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu akan menjadi fondasi yang akan terus mereka kenang sampai sepanjang kehidupan. Yang kedua, setelah relasi dengan Tuhan, maka relasi kasih sayang, dan tentunya orang tua. Dan ada penelitian dari Ted Herman yang menulis buku mengenai keseimbangan otak, atau Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Baik Gerard Edelman ataupun Ted Herman, mereka melaporkan penelitiannya bahwa anak yang bahagia karena relasi dengan ayah, ayah yang bahagia karena merasakan sorga, membuat anaknya juga lebih kreatif, karena ayah akan mengajak bermain anaknya permainan yang berbeda dengan ibunya. Tapi tentu ini bukan hanya ayah ya, ibu juga. Cuma emang saya tekankan soal ayah.
hal-hal yang di usia dini ini nggak bisa diulangi lagi. Kan nggak mungkin kan anaknya SMP diajak main kuda-kudaan, ya bapak pinggangnya sakit, patah nanti. Jadi ini yang harus dilakukan pada anak usia dini. Kalau saya ingat waktu anak saya masih kecil dulu, ya kita main kuda-kudaan gitu ya. Bahkan kalau anak saya paling kecil, paling bungsu, yang paling saya ingat adalah, ayo Pak, main jungkir balik, Pak, main jungkir balik, Pak. Gitu ya. Itu senang banget anak diajak main jungkir balik. Dan itu kayaknya ibunya nggak akan ngajak main jungkir balik. Gitu. Apalagi ibunya melankolik atau teliti atau hati-hati. Tapi anak saya pegang tangannya, bahkan kadang tak balik, saya pegang kakinya, seperti ini, tapi kakinya yang dipegang. Gitu. Diputer. Oh, anak teriak-teriak, wah, wah, wah. Mamanya juga teriak. Tapi begitu anaknya ditaruh, lagi Pak, lagi Pak, lagi Pak. Itu anak jadi berani, anak jadi punya pengalaman. Bermain sama papa itu asik banget ya. Nah ini sama gadget itu asik, tapi nggak bisa seasik itu. Main dengan gadget itu menarik, tapi tidak mungkin ada respon seperti itu. Jadi bagaimanapun juga bermain dengan manusia. Tapi kalau anak usia dini itu nggak pernah ngalami yang seperti itu. Dia pegang gadget, merasakan nikmatnya akan adiktif. Tapi anak-anak yang merasakan nikmatnya relasi bercengkerama dengan orang tuanya, nanti dia pegang gadget, oh ini keasikan jenis kedua. Aku punya keasikan jenis pertama yang asik banget. Jungkir balik, Pak. Jungkir balik, Pak. Kalau di sini ada orang tua yang belum pernah dapat rengekan anaknya, memohon dijungkir balik, bertobat loh ya. Ya udah terlanjur Pak, anaknya udah SMP, nah udah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau ada di sini orang tua yang waktu anaknya kecil masih ingat gitu, dia minta, Pak, jungkir balik, Pak. Jungkir balik, Pak. Gendong dibalik, Pak. Ceburin lagi pakai kolam, Pak. Dorong, Pak. Dorong, Pak. Waktu kita dorong, mamanya teriak-teriak, anaknya naik ke atas minta didorong lagi. Itulah asiknya yang dikenang. Kita nggak lupa hal-hal seperti itu. Maka anak perlu diajari apa dalam usia dini? Pertama, bergaul dengan Tuhan. Kedua, menikmati nikmatnya sosialisasi dengan kakeknya, dengan neneknya, bukan hanya orang tuanya. Kesimpulan bagian 2. Berikan anak kenikmatan cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat dengan yang semu. Yang semu itu adalah cinta kasih dari gadget, dari pornografi, dari asiknya main game, itu semuanya semu. Narkoba itu semu, tapi cinta kasih karena game hanya membuat otak manusia, tubuh manusia diproduksi namanya dopamin. Ketika terangsang, maka dopamin. Berdebar-debar, maka adrenalin. Paling banyak hanya 2 itu. Tapi ketika anak bersuka cita tertawa dengan orang tuanya, ada endorfin. Dan dia merasa Pak ayahnya sayang sama dia, ada melatonin. Bahkan dia bisa juga ada dopamin dan adrenalin. Tapi dia ada endorfin, ada melatonin. Itu hormon kasih sayang. Ada merasa dicintai, merasa aman, itu serotonin. Itu semuanya membuat otak maksimal. Selain nanti teknik belajar dari Pak Tunggul mengenai spesifikasi otak, cara kerja otak, udah dikombinasi dengan hormon yang mendongkrak sistem imun dan kecerdasan. Itu kalau ilmunya Ted Herman dan Gerard Edelman mengenai otak yang maksimal, maka anak IQ di bawah 120 pun bisa punya prestasi mengalahkan mereka yang IQ-nya 150, tapi 160, tapi kepahitan dan kecewa, nggak bahagia. Nah, yang ketiga adalah yang poin ketiga ini sebenarnya hanya pendahuluan untuk saya siapkan pendahuluan bagi Pak Tunggul nih, Pak. Ya. Jadi membuat anak itu hebat, anak ajaib, anak berprestasi, kita kenalkan dengan Tuhan, merasakan nikmatnya relasi di usia dini. Nah, usia dini ini kan saya anggap dia TKA, TKB, persiapan masuk SD. Nah, supaya SD-nya hebat nanti, maka kita perlu mengerti keunikan. Dan dibutuhkan banyak ilmu untuk menyusun pasal-pasal dari kehidupan anak kita. Ada DISC, temperamen dasar, foto karakter, itu satu pasal. Personality, enneagram, satu pasal lagi. Mau punya duit banyak, pakai DNA, satu pasal lagi. Tapi salah satunya adalah sidik jari, supaya paling tidak mengerti proses belajar, cara belajar, gaya belajar, itu sudah nanti membuat anak-anak waktu masuk SD, lulus TK, dia sudah tahu bagaimana cara belajarnya. Orang tuanya tahu di rumah biar belajar dengan cara yang sekolah ajarkan. Mau nggak mau kinestetik kayak apa ya harus duduk di kursi. Tapi kalau sambil latihan dan terapi sebenarnya untuk mengerti moral, etika, dan peraturan dalam masyarakat. Tapi di rumah anak jangan disiksa lagi untuk duduk di kursi kalau cara belajarnya bukan duduk di kursi.
Kalau orang tua nggak ngerti, akhirnya anaknya nilainya jelek. Bodoh kamu. Bukan bodoh, cara belajarnya nggak pas. Ya. Banyak orang bertanya, Pak, anak Pak Jarod pinter-pinter. Nggak pinter. Anak saya IQ-nya nggak 120. Tapi kok ranking 1, Pak. Dapat beasiswa, Pak. Menang Asian Scholarship, Pak. Sampai di Singapura, 100 orang pandai dikumpulkan. Masih masuk program A-Star kayak 10 besar. Makanya beasiswa diperpanjang. Dari Sec 3, Sec 4, Junior College. Kuliah NUS 4 tahun lagi, 8 tahun. Itu 1 tahunnya biaya kuliah dan asrama bisa 600 juta. Anak saya gratis 8 tahun. Tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Pinter banget, Pak. Bukan pinter. Anak saya itu lulus TK dites sidik jari semuanya. Tiga-tiganya anak saya dites sidik jari. Jadi kalau dulu, apalagi tahun-tahun itu ya, waktu anak saya kan sekarang udah lulus kuliah semuanya. Tahun-tahun itu sidik jari pasti ada yang bilang, wah itu klenek, itu dosa, itu kan Pak Dukun itu sidik jari gitu ya. Saya tahun itu sudah sidik jari, makanya hasilnya anak saya hebat-hebat. Itu salah satunya ya, bukan karena gara-gara satu ini, tapi salah satunya. Karena apa? Karena sidik jari itu alat bantu yang ilmiah, yang menganalisa komputer. Walaupun Pak Tunggulnya berdoa itu karena komputernya itu. Tapi kalau Pak Tunggulnya ditambah ya makin mantap lah gitu ya analisanya. Jadi sebentar saya mute dulu, ada suara masuk. Oke, ya. Inilah kalau pembicara merangkap host. Ya. Jadi dari hasil sidik jari, ini maaf nih gambarnya bukan gambarnya Pak Tunggul ini ya. Itu salah satunya saja, nanti ada cara belajar gitu ya. Nah, cara belajar itu ada yang mengatakan 5. Ya, saya juga sampaikan kemarin di seminar yang lain, tapi paling tidak ya yang cukup banyak diajarkan visual, auditory, kinestetik atau kombinasi di antaranya ya. Nah, itulah yang nanti akan diberikan ya. Maka hari ini kita mendatangkan dari Fingerhit Talent Spectrum ya, yang memberikan sponsor analisa sidik jari ya untuk proses belajar. Jadi analisa sidik jari itu banyak banget outputnya. Jadi kan Bapak Ibu membayarnya 100.000 ya. Pak, nanti itu semuanya lengkap, Pak. Ya tidak ya. Bayarnya 100.000 mau dapat lengkap ya, tombok nanti saya ya kan. Jadi dengan 100.000 itu dapat satu analisa yang saya ketika berdiskusi dengan Pak Tunggul, Pak ini yang seminar nih kalau yang sesi ini mayoritas anaknya usia dini, ada juga guru yang mungkin anaknya udah SD gitu ya. Jadi yang cocok ya yang analisa ini Pak. Jadi seminar yang kemarin yang Juli itu beda ya Pak analisanya ya Pak. Yang ini adalah proses belajar. Nah, itu menurut saya yang paling cocok, maka kita berikan sebagai sponsornya ya. Dari saya cukup sekian. Silakan Pak Tunggul untuk berbagi ya. Saya berikan waktunya untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Jarod. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Walaupun saya tidak mendengar, Anda cukup hai gitu saja, nggak apa-apa. Kasih jempol. Iya, ini surprise buat saya, Pak. Tadi dengar ada dari Manokwari, ada dari Pontianak, Tomohon. Wow. Ya, it's a power of dream. Satu kali saya pernah memang bermimpi, kapan saya sampai Indonesia Timur ya. Ternyata hari ini dalam satu layar saya ternyata ada teman-teman dari Indonesia Timur yang oke lah bisa ngajak kita dalam satu screen seperti ini. Saya tahu sesinya cuma 10 menit, tapi ketika diajak sama Pak Jarod, yang kepikiran sama saya pertama kali adalah saya mau say thank you sama Bapak. Saya dikasih kesempatan buat curhat. Ini malah sebetulnya malah curhat loh jadi gitu ya. Ini malah jadi curhatan sebetulnya. Karena begini, 10 tahun saya menjalani profesi sebagai seorang analis dan fasilitator program Fingerprint. 10 tahun dan kurang lebih, kalau Bapak Ibu tanya, sudah berapa Pak klien dilayani? Saya sudah pernah melayani 125 sekolah dengan jumlah total lebih dari 15.000 jam konsul. Jadi saya ngimpi aja sudah sidik jari, Pak. Merem gitu, Pak. Udah putar. Ngimpinya udah sidik jari, Pak. Nah, jadi saya tuh mau cerita begini. Setiap kali ketemu dengan orang tua pada saat sesi konsul, mereka tuh bertanya sama saya,
Pak Tunggul, jadi anak saya kira-kira cocoknya jadi apa, Pak? Waduh, itu pertanyaan yang membuat saya tiba-tiba jadi dukun loh. Jadi mereka bertanya sama saya, Pak, anak saya cocok nggak, Pak, masuk ke kedokteran? Pak, anak saya cocok nggak, Pak? Kira-kira pas nggak jadi arsitek? Anak saya cocok nggak jadi ini? Saya jadi tidak heran, akhirnya stigma bahwa program sidik jari seperti meramal, akhirnya jadi makin kuat. Karena saya seperti bisa menunjukkan jalan bahwa itu tuh bagus untuk anak Anda. Padahal sebetulnya yang namanya anak itu free will, dia itu bisa jadi apapun. Jadi di awal pembicaraan ini, Bapak dan Ibu, mohon izin saya mencoba untuk meluruskan sebuah asumsi yang selama ini berkembang, bahwa program sidik jari itu sebetulnya bukan digunakan untuk ini tuh kamu bisa sekolah itu atau sekolah ini, bisa jadi ini atau jadi ini, bukan begitu. Cuman kalau pertanyaannya begini misalkan, Pak, anak saya mau sekolah arsitek. Dengan potensi genetik seperti ini, kira-kira apa yang bisa menjadi kekuatan dia, kemudian apa yang jadi challenge-nya buat dia. Jadi pada dasarnya, ini tuh sebenarnya cuma tools, cuma alat, tapi mencoba membantu memberikan satu gambaran yang lebih luas. Sebetulnya begitu nanti. Nah, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Ya. Oops, sorry, sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Tunggul Herbawono. CPBA itu Certified Psychobiometric Analyst dari Figurehead Talent Spectrum. Kurang lebih, kalau lembaga ini sudah sejak tahun 2008, kalau melayani total itu belum saya revisi, saat ini sudah melayani total lebih dari 350.000 klien all over Indonesia. Pengalaman saya kurang lebih sudah 10 tahun, dan Bapak Ibu perlu pahami juga bahwa program sidik jari ini saat ini bukan hanya digunakan untuk membaca potensi bakat seseorang, bukan seperti itu, tapi saya juga tergabung di salah satu tim pelatih keselamatan berkendara di Automotive Group Kompas Gramedia. Membaca tentang behavior seseorang atau kecenderungan seseorang ketika dia sedang nyetir. Nah, ini menarik. Jadi jangan coba-coba kasih sidik jari Anda sama saya. Saya tahu apa resikonya saya ketika satu mobil sama Anda semua, ya. Nah, jadi latar belakangnya begini, Bapak Ibu. Latar belakangnya gini. Kami percaya, kami yakini bahwa manusia itu dibentuk oleh dua hal. Pertama, manusia itu dibentuk oleh faktor nurture, faktor lingkungan, dan manusia juga dibentuk oleh faktor asli. Ya, manusia dibentuk oleh faktor asli. Jadi kami percaya bahwa setiap orang itu memiliki bawaan. Itu punya bawaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika faktor lingkungan sudah dicoba sedemikian mungkin untuk membentuk seseorang, tapi kadang-kadang itu juga masih jadi hal yang menjadi tantangan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa sih kok dia nggak mau? Ternyata di dalam itu orang punya dorongan. Nah, kami coba kembangin sebuah teknologi untuk mencoba membaca tentang aspek nature, biological approach, psychoanalysis. Jadi kita coba lihat tentang aktor bawaannya, dan satu-satunya cara untuk membaca itu ya dibaca kerja otaknya. Cuman itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang perilaku, otak itu prosesor perilaku. Jadi semua perilaku yang muncul dari kita itu atas dasar perintah kerja otak. Nah, besok di sesi yang besok saya akan jelaskan kenapa yang tadi Pak Jarod bilang, anak kecil suka diajak main-main kayak gitu, terus kemudian ketika dia besar sudah nggak bisa dilakukan seperti itu. Kemudian apa sih landasan Golden Age itu dibuat, dasar dari kerja otak itu dari mana? Nah, itu besok kita akan bicarakan lebih lanjut sebetulnya di sesi yang free test besok itu. Nah, cuman yang jelas, lewat sidik jari, lewat sidik jari, kami mencoba membaca responsivitas kerja otak.
Jadi bisa gambarannya sederhana, bagian kerja otak mana dia yang lebih responsif, sehingga ketika itu distimulasi, itu dirangsang, itu disentuh, dia akan lebih cepat. Dasarnya cuma itu aja. Jadi yang paling sederhana, kalau orang banyak bertanya-tanya sama saya misalkan, Pak Tunggul, kalau kita baca versi literatur yang namanya bakat itu kan macam-macam. Bakat itu macam-macam. Tapi kalau menurut Pak Tunggul sendiri, bakat itu seperti apa sih? Saya bilang, bakat itu cuma ada 4. Kalau berbasis kerja otak, bakat itu cuma ada 4. Frontal, parietal, occipital, temporal. Bahasa Indonesianya sederhana. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Jadi kalau kita mau tahu orang itu bakatnya mana, lihat yang 4 itu tadi. Mana yang paling cepat? Dia lebih cepat mikir, dia lebih cepat gerak, dia lebih cepat melihat, atau dia lebih cepat ngomong. Jadi ada pernah satu sesi konsultasi, orang tuanya komplain sama saya, Pak, anak saya nggak mau ngomong. Ya iya, orang kerja otaknya mikir, gampang banget caranya bikin dia ngomong. Kasih dia bahan pikiran, dia ntar ngomong. Cuman masalahnya gitu, kalau dia tidak punya niat untuk ngomong, dia niatnya mikir, maka dikasih bahan research. Kalau dikasih bahan research, dikasih bahan visualnya, maka dengan sendiri dia akan ngomong. Tapi kalau orang tuanya nanya, nah kamu kok nggak mau ngomong sih? Lama-lama bokap nyokap gue nyebelin banget ya, lama-lama ngomong gitu terus ya. Capek gue mau bokap nyokap gue, akhirnya di kelas. Jadi kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi, teknologi yang kami sebut psikobiometrik ini, semata-mata sebetulnya hanya mencoba untuk membaca tentang responsivitas kerja otak yang dibaca lewat sidik jari. Saya ceritakan nanti kenapa bisa seperti itu. Jadi tujuan utama dari program ini adalah, satu, kita pengen mengenal dorongan alamiah dan potensi asli seseorang. Karena kami percaya orang itu punya bawaan. Dasarnya itu. Yang kedua, yang perlu kita samakan persepsinya, psikobiometrik sidik jari yang kami kembangkan ini bukan tes IQ. Jadi kalau ada orang tua nanya sama saya, Pak, anak saya pintar atau tidak? Mana saya tahu. Tapi kalau ibu bapak nanya sama saya, gimana caranya bikin dia pintar? Sini, saya kasih tahu. Caranya kayak gini. Dasarnya itu. Karena setiap orang akan punya caranya masing-masing. Jadi sekali lagi, ini tidak valid untuk digunakan untuk mengukur sebuah kecerdasan. Jadi harapan dari program ini adalah mencoba mengoptimalkan apa yang dia punya. Maaf, sedikit cerita. Pak Jarod punya anak berapa, Pak? Maaf, 3 ya, Pak ya? 3. Sama, Pak. Saya juga punya anak 3, Pak. Saya punya anak 3. Yang paling besar sudah bekerja, lulus kuliah. Yang nomor 2 tahun ini harusnya kuliah. Karena dia ngomongnya gini, kuliah cuman ngeliat layar doang, ogah beh, dia bilang gitu. Mending aku bantuin bapak aja dulu kerja, tahun depan pandemi selesai aku kuliah. Clear? Oke? Yang nomor 3, anak saya baru lulus SD. Setiap anak punya keunikan. Kalau boleh sedikit saya cerita, anak saya yang nomor 2, itu pernah hari bolos 9 hari di sebuah sekolah Katolik, Santa Maria, di Cimahi. Bolosnya itu cuma pas hari Kamis aja. Yang hari lain nggak bolos. Itu 1 kali lagi dia bolos, dia DO. Itu kalau saya jadi orang tua nggak ngerti model anaknya, aduh luar biasa. Cuman alasannya terasa sangat sederhana. Aku nggak suka guru sejarahnya. Tinggal milih, mau aku yang keluar atau guru itu yang keluar. Pak Jarod tahu yang terjadi, yang keluar gurunya, Pak. Karena anak saya bikin petisi. Gurunya dipindahkan sekolah. Sama-sama dalam satu grup yayasan. Ketika saya tidak mengenal, memang saya akui jago banget politiknya begitu kan ya, termasuk bohongin bapaknya gitu kan ya, karena sudah SMA gitu kan, pintar sekali dia untuk kelat-kelit. Karena kalau saya tidak tahu, saya awalnya cuma jengkel, marah, kesel, anak kok nggak nurut ya, anak kok nggak gini, anak kok nggak gini ya. Cuman karena ada pemahaman yang lebih dalam, akhirnya oke, baik. Setidaknya itu dulu modalnya. Nah, kemudian ini yang paling banyak ditanyakan, Pak Tunggul, apa hubungannya sidik jari dengan kerja otak? Apa hubungannya? Otak mah di sini, Pak. Sidik jari mah di sini. Baik. Saya tuliskan di situ. Ini alasannya. Bisa saya bacakan ya. Proses pembentukan sidik jari
ketika janin berusia 13-24 minggu dalam kandungan, ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Saya ceritakan. Jadi sidik jari itu dibentuk ketika seseorang berusia 13-24 minggu dalam kandungan. Dibentuk 13-24 minggu. Nah, proses pembentukan sidik jari ini ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Jadi dengan kata lain, sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf. Itulah sebabnya tidak pernah ada orang sidik jarinya sama. Dalam sebuah sesi parenting di sebuah sekolah, saya pernah nanya, Bu, kenapa sidik jari orang satu dengan lain tidak ada yang sama? Jawabannya sangat filosofis, Pak Jarod. Kuasa Tuhan. Baik, saya setuju. Tapi abis ini kita jadi kebaktian ya, nggak jadi parenting ya. Jadi secara sains kami juga harus dapat ilmunya. Why? Kenapa itu bisa seperti itu? Dan kalau ditanya, Pak, ini bagusnya untuk usia berapa, Pak? Tidak ada batasan usia. Sejak usia 6 bulan itu sudah bisa dilakukan. Tapi dengan kata lain, bahwa sidik jari hanya menceritakan tentang profil kerja otak seseorang. Hanya bicara itu saja. Ya, profil kerja otaknya. Sederhana yang paling gampang. Pak Jarod punya Jeep. Oke, Bapak punya Jeep Wrangler, katakan saja antik tahun 60, torsinya gede, tenaganya bagus, Bapak ajak lari di tol. Jalan sih, Pak, tapi nggak optimal. Jeep Bapak itu harusnya ada di pegunungan, atau di perkebunan sawit, atau dimanapun. Sama seperti saya, misalkan kita punya sedan, oke, speednya bagus, kenceng lari, tapi dipakai di gunung. Tetap bisa jalan, cuman pasti akan mengalami gangguan-gangguan. Nah, lewat program sidik jari, kita mencoba menerjemahkan tentang sensori motornya, kecepatan sensornya. Yang kedua, motivasinya. Yang ketiga, dorongan karakternya dia. Yang keempat, baru kita bicara tentang potensi skill yang dia punya. Terkait sama tadi nih, yang mungkin saya sebutin di sini. Ada frontal, parietal, occipital, dan temporal. Itu yang kita baca sebetulnya nanti. Ya, jadi sekali lagi, bahwa metode ini bisa digunakan sebagai untuk pengasuhan, proses pembelajaran yang efektif, pemetaan bakat, penjurusan studi. Pak, agak sedikit beda sama di keluarga Bapak. Di keluarga Pak Jarod, saya ngelihat anak-anak yang sangat berprestasi. Bapak kalau tahu anak saya di sini, Pak, mager semua. Mager semager-magernya. Tapi saya juga susah, artinya gini, anak saya yang nomor 1 itu sudah lulus, Pak, ambil jurusan fotografi. Sudah bekerja, Pak. Itu kerja, itu disuruh sama mamahnya. Karena dia ngomongnya begini, ngapain aku kerja, aku gini-gini aja sudah punya uang 3-5 juta 1 bulan. Kerjaan dia itu cuma searching web, dia bikin konten di Instagram, dia bikin foto yang bagus, dia dapat job order. Selebihnya, pulang tidur. Itu yang dia lakukan, Pak. Terus saya harus compare dengan anak lain yang punya kemampuan begini. Ya ampun. Jadi memang kami ini di rumah ini hawanya slow, santai. Cuma tadi saya ingat omongan Bapak. Ternyata ada yang lebih menarik daripada komunikasi, Pak. Ada yang lebih menarik daripada gadget. Tapi komunikasi, Pak. Betul. Itu yang membuat akhirnya jadi lebih bonding. Ya, yang terjadi sekarang di rumah adalah kami di rumah mabar, main bareng, main PUBG. Bapaknya, ibunya, anaknya 3, 1 tim. Wah, itu kita gunakan gadget, teman, karena anak-anaknya sudah besar semua, di situ kita bisa ada komunikasi. Jadi di gadget pun kami juga tetap masih bisa berkomunikasi sebetulnya. Cuman memang landasan komunikasinya harus bagus banget. Nah, kembali ke sini, kami gunakan untuk itu. Yang sudah saya tulis di sini, jadi untuk pengasuhan, pembelajaran efektif, pemetaan bakat, penjurusan studi. Buat perusahaan yang sudah cukup established, dia punya talent management, arahnya ke situ. Nah, yang saya kaitkan dengan program hari ini, untuk Ibu dan Bapak, adalah proses belajar. Ya, karena
Karena ini menarik, Pak. Kalau bicara soal belajar itu menarik, Pak. Jadi ketika ngomongin belajar itu, kebanyakan kita tuh mikirnya langsung buku, meja, susu, sama sapu, Pak. Kenapa sapu, Pak? Karena zaman dulu bapak saya pegang sapu di belakang saya, Pak, kalau saya nggak belajar gitu, Pak. Cokokin susu, Pak. Dasarnya itu, Pak. Nah, jadi ketika proses pandemi seperti ini, jadi menarik, Pak. Nah, kalau ditanya proses belajar itu yang itu ya, Pak ya, yang apa namanya, yang visual, auditory, kinestetik itu bukan proses belajar. Itu namanya gaya belajar, learning style. Dasarnya gitu. Lalu proses belajar itu apa, Pak? Proses belajar itu adalah ketika anak itu duduk, siap, mau belajar, membuka, bagaimana mekanismenya, itu namanya proses. Jadi, yang paling sederhana, saya pakai matriks ini aja deh. Who, what, where, when, why, how. 5W 1H. Maaf, kalau saya boleh bertanya sama Bapak Ibu sekalian, dalam proses belajar dari matriks 5W 1H, mana yang paling rumit? Bapak Ibu boleh open mic. Silakan. Dalam proses belajar, mana yang paling rumit? Dari 5W 1H. Kenapa? How? How? Why? Oke. Ada lagi ngasih masukan? Why? Why? How, Pak? Where? Oke. Oke. Boleh sekarang close semua sekarang? Silakan close kembali mic-nya. Dalam sebuah proses belajar, kalau who, ya anaknya yang belajar. Oke. What? Apa yang dipelajari? Where? Di mana belajarnya? Di rumah? Di online? Di sekolah? Kapan belajar ya? Siang? Pagi? Kebanyakan, memang masalahnya adalah kenapa saya harus belajar? Terus orang tuanya ngomong begini, ya biar kamu pinter lah. Nah, terus kemudian dia lihat media sosial, ada orang nggak sekolah, tapi duitnya banyak. Udah pusing lagi jawabnya, Pak, tuh orang nggak sekolah, Pak, tapi duitnya banyak, Pak. Ngapain saya juga harus belajar? Nah, loh, kalau digituin mampus kita punya. Iya kan? Jadi artinya ketika seseorang mau belajar, memulai proses belajar, Bapak Ibu ingat, ada dua hal yang harus bisa dijawab. Pertama, apa kebutuhan dia belajar? Why? Apa yang saya butuhkan ketika saya belajar? Itu jawabannya why. Gitu kan? Jawabannya why. Baru masuk mekanisme yang kedua. Bagaimana saya harus belajar? Bagaimana saya harus belajar? Nah, ini free test yang mau saya kasih buat Bapak dan Ibu semua. Oke? Ini free testnya. Jadi artinya harapan kami adalah ketika kami memberikan ini, Bapak Ibu ngerti, oh dia itu mau belajar syaratnya ini. Setelah syaratnya terpenuhi, oh cara belajarnya begini. Tapi nanti kalau hasil laporannya begitu dibaca, oke, begitu hasil laporannya nanti dibaca, Pak Tunggul, kok hasilnya rumit ya Pak? Kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi artinya free test yang kita mau kasih buat Ibu dan Bapak ini nanti adalah tentang proses belajar, tentang why and how. Dasarnya itu. Cuma kalau Bapak Ibu tanya, kalian ini semua ada banyak kepala sekolah di sini, Pak Tunggul punya nggak program yang lebih teknis nanti untuk masalah ini? Ada, namanya sidik jari belajar. Sidik jari belajar itu berarti bisa cari tahu satu motivasi belajarnya seperti apa. Yang kedua, gaya belajarnya kayak apa. Yang ketiga, komitmennya seberapa kuat. Yang keempat, daya juangnya seperti apa. Yang kelima, baru kita ngomong tentang ketertarikan dia belajar gimana. Ini paling penting.
soal ketertarikan belajar. Gitu. Hati-hati loh ya, kalau kita bicara tentang anak yang ketertarikan belajar, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian dia menganggap bapak ibunya tidak kompeten dalam proses mengajar, jangan sakit hati, anaknya nggak mau belajar sama bapak ibunya, karena dianggap anaknya lebih pintar dibanding bapak ibunya. Itu yang problem. Nanti jadi masalahnya itu. Nah, oke, itu kita punya yang kayak gitu, kita punya. Cuman, untuk sesi yang sekarang ini, saya akan bantu bapak ibu tentang why and how. Caranya gimana? Nanti kita kasih lewat WA ya Pak Jarod ya, untuk ngambil. Jadi yang diambil sidik jarinya ntar jempol sama telunjuk tangan kanan. Saya ulangin ya, awas jangan tangan kiri atau malah jempol kaki. Oh, itu aromanya rada aneh nanti ya. Oke. Jempol, telunjuk, tangan kanan, dicapin ke kertas, difoto, kirimin ke WA-nya kami. Nanti kami kirimin. Nanti kami proses, kemudian nanti untuk penjelasan hasilnya saya dengan Pak Jarod akan atur kembali waktunya. Gitu ya, Pak Jarod ya. Oke, terima kasih. 10 menit lebih sedikit, Pak Jarod. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, jadi kembali ke saya ya. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti sidik jari ini kan panjang gitu ya. Jadi ini hanya perkenalan. Makanya semua peserta saya buat WA grupnya. Karena nanti akan ada arahan-arahan di WA group ya, gimana pengambilan sampel sidik jarinya, gimana ngirimnya ya. Sempat waktu itu Pak ini online lalu analisis sidik jari, analisanya gimana? Ya datanya dikirim dulu ya. Jadi nanti data kirimnya, pengambilan sidik jarinya semuanya akan diarahkan di WA group, sehingga Zoom ini kita pakai untuk banyak pembelajaran yang lebih penting, yang teknis seperti itu kita bisa di WA group. Nanti dikirim, setelah itu kira-kira 1 minggu setelah hari ini, ya. Jadi nanti pengiriman data sidik jari paling lama hari Selasa malam. Karena kita seminar hari Minggu, Senin, Selasa, 2 hari udah pasti cukup. Kalau dikerjain juga setengah jam selesai. Makanya yang Selasa malam tidak mengirimkan, tidak dianalisa. Nah, nanti kalau semuanya udah mengirim, analisanya sudah ada, kita akan undang lagi ikut Zoom. Ya, gratis ya, untuk Pak Tunggul akan memberikan pengarahan lagi. Jadi kalau sekarang ini kan kita mau lebih banyak mendidik anak usia dini, tapi usia dini ini perlu dipersiapkan untuk masuk SD. Sebelum masuk SD, proses belajarnya dan segala yang terkait dengan belajarnya kalau sudah jelas, wah, saya berharap itu anak nanti masuk SD udah take off gitu, udah pakai pusing ya, pusing tapi nggak banget karena udah yang fondasinya udah ketemu. Nah, ini nanti butuh 1 sesi lagi untuk menjelaskan analisanya ya, termasuk nanti apa yang dianalisa segala macam nggak perlu ditanyakan di Zoom ini ya. Yang berhubungan dengan sidik jari nanti nanyanya di WA group. Ya. Nanya apa saya jawab, nanya apa saya jawab. Nanti kalau sudah sampai data dikumpulkan, dianalisa, nah kumpul lagi dalam bentuk Zoom, ada penjelasan lagi baru buka tanya jawab sehubungan dengan hasil ya. Jadi sekarang ini nanti di sesi tanya jawab, peserta tidak usah bertanya seputar sidik jari. Tapi kalau mau bertanya dan jawabannya dari sisi sidik jari bisa dijawab, ya mungkin nanti Pak Tunggul kalau nggak live group kan ada yang lain ya. Kalau mau ada acara yang lain, mau live silakan. Ya nanti akan dijawab ya. Oke. Nah sekarang kita kembali kepada pendidikan anak usia dini. Usia emas di mana banyak hal fondasi-fondasi diletakkan. Otaknya berkembang luar biasa, perasaannya sangat kuat. Waktu yang paling tepat, bukan untuk belajar teologi, tapi merasakan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Waktu yang paling tepat untuk pernah punya pengalaman, bermain sama bapaknya. Dan bapak itu asik, dipeluk mama itu nyaman banget. Nah ini saya terus terang lebih banyak dari sisi parenting, orang tua anak. Saya akan bertanya kepada Pak Ruli, ya, yang ini Happy Holy Kid ini puji Tuhan loh ya, kita punya berapa dokter nih dalam grup kita ini. Magisternya lagi pendidikan banyak banget ya. Nah, Pak Ruli ada pertanyaan yang saya kumpulkan dan ini Pak Ruli akan menjawab ya. Sesuai dengan keunikan anak usia dini, maka ada pakem apa lagi sih kalau itu berbicara mengenai pendidikan anak usia dini atau kurikulum anak usia dini. Dan dengan hal itu apa yang perlu atau yang penting, pendidikan yang penting, kurikulum yang penting di seputar anak usia dini ini supaya baik guru ataupun orang tua kita dibekali. Silakan Pak Ruli.
Baik, Pak Jarod, terima kasih Pak Tunggu, dan Bapak Ibu semua terima kasih. Mungkin sebelum lebih jauh saya pikir kita dari awal bicara tentang anak usia dini gitu. Jadi yang dikatakan itu kita akan berbicara apa itu karakteristik anak usia dini. Seringkali kita menyamakan mereka, memperlakukan mereka sama, tanpa memperhatikan potensi bawaan, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain, keunikan mereka, karena kita melupakan karakteristiknya. Padahal dari sisi karakteristik itu ada sekitar 11 sebetulnya, tapi saya akan uraikan secara garis besar saja. Yang pertama itu anak itu unik, jadi nggak bisa melakukan sama antara anak satu dengan yang lain, karena baik budaya maupun keluarganya akan beda. Gitu. Proses kelahirannya, pembentukannya, dan seterusnya mereka punya keunikan masing-masing. Yang kedua itu anak spontan. Jadi mereka nggak bisa pura-pura. Apa yang dirasakan dia akan ucapkan, apa yang dia tidak suka dia akan ekspresikan gitu. Jadi jangan tersinggung ketika mereka menyatakan sesuatu yang tidak enak didengar gitu, tidak enak apa dilihat. Tapi itu mereka spontan begitu. Yang ketiga mereka suka ceroboh dan kurang perhitungan. Karena mereka didorong oleh keinginan, kalau udah ingin dia itu dikejar. Tantangannya apa dia? Tidak memperhatikan resiko yang lain. Yang Suaranya putus ya Pak Ruli ya. Suaranya bisa dibetulin nggak ya? Audio setting. Coba tes lagi. Tes. Jaringan kamu mana? Ya, coba lagi aja, terus coba. Tadi Pak, iya. Dengar Pak. Putus-putus atau masih? Waduh. HP dekat Pak Ruli. Ada HP di situ? Ada HP di dekat laptop? HP. Ya, HP-nya bisa di off-kan. Saya juga HP saya off-kan. Baik, Pak. Jadi HP dimatikan, apa namanya? Flight mode. Tes. Masih putus-putus tidak, Pak? Halo. Ya, halo? Masih putus-putus tidak, Pak? Oke, kalau begitu saya pindah ke Esther dulu ya. Baik, Pak. Ya, mungkin Pak Ruli bisa coba cek di input audio, lalu atau kalau ada HP-HP di sekitarnya, karena itu kayak sinyalnya, demikian juga nanti narasumber yang lain, kalau lagi Zoom, gadget-gadget yang ada dekatnya dimatikan, maka tadi saya bilang login hanya dengan satu gadget, kalau nggak suaranya juga gaung, ya. Jadi HP pun saya matikan flight air mode, jadi benar-benar suara hanya dari laptop, gadget yang dipakai akan jelas sekali, bening sekali. Oke, sekarang kita kalau gitu saya ke istri saya sendiri sebelah saya. Ya, jadi berbicara anak usia dini kan unik, ya. Lalu sebenarnya kalau anak usia dini yang penting kalau dari segi parenting loh ya, lagi segi parenting kan bermain sama ayah, bermain sama ibu gitu, ngapain sekolah, ya, apalagi pandemi lagi suruh di rumah. Jadi sebenarnya apa sih perlunya sekolah playgroup TK gitu. Nah, ini biar istri saya sendiri yang menjawab ya, karena kan memang secara operasional yang memegang Happy Holy Kid istri saya. Ya, Tuhan berkati. Ya, shalom semuanya. Ya, kenapa sih perlu anak sekolah TK gitu ya? Karena dengan sekolah anak tuh belajar keteraturan. Apalagi anak usia dini itu belum tahu yang namanya keteraturan, dia harus dilatih sejak dini, segala sesuatu segala ada teratur ya. Misalnya bangun pagi itu ngapain? Oh, gosok gigi, mandi, makan, lalu pakai seragam pergi ke sekolah. Di sekolah pun ada keteraturannya, mulai dari salam ibu guru, salam teman-teman, lalu doa, ya, lalu ada pujian penyembahan dulu, baru belajar. Itu dilatih setiap hari. Jadi anak, oh ada keteraturan, itu mempersiapkan dia kalau satu hari nanti dia masuk SD. Jadi nggak kaget waktu masuk SD, tahu-tahu ada peraturan. Kalau nggak sekolah TK, di rumah sembarangan mau bangun jam berapa, terserah mau main jam berapa, mau mandi jam berapa, tahu-tahu masuk SD,
dia pasti shock, pasti kaget. Ya, jadi itu salah satu tujuannya kenapa anak perlu sekolah TK. Itu yang pertama. Ya, lalu di TK sendiri kita punya kurikulum yang terstruktur, mulai dari mengajarkan anak ya bersosialisasi dengan teman, berani maju ke depan, berani mengungkapkan pendapatnya, ya, berani bercerita. Lalu kita menumbuhkan juga minat baca, ya. Dengan membaca kita bisa menanamkan karakter-karakter sejak usia dini, harus jujur, harus sopan santun. Itu lewat dongeng yang memang anak-anak seneng dongeng, ya. Dan apalagi sekarang dengan pandemi, walaupun nggak bisa ketemu gurunya kreatif, bisa pakai multimedia lah segala macam, itu menarik buat anak-anak, ya. Lalu dengan kurikulum yang terstruktur itu juga anak-anak dilatih motorik kasarnya. Ya tadi Pak Tunggul juga bilang ada gaya belajar yang harus dengan kinestetik, dengan listening, dengan melihat. Yang dengan kinestetik mungkin belajar dengan hobi lompat-lompat is okay, gitu ya. Belajar berhitung dengan lompat 3 kali, 1, 2, 3. Jadi dia belajar sambil bermain. Ya, lalu juga kita ajarkan dari mulai motorik halusnya, merobek kertas, meremas, ya, ngulenin adonan, itu melatih motorik halusnya sampai dia bisa pegang pensil, bisa mewarnai, mengenal angka, mengenal huruf. Itu sangat-sangat membantu dia ketika nanti dia masuk SD. Dibanding kalau anak tidak masuk TK, ujuk-ujuk masuk SD, pasti dia akan minder, lihat teman-teman yang lain sudah lebih mandiri, dia masih ketakutan. Ya, jadi sangat-sangat perlu untuk anak bisa masuk playgroup dan TK. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya nongol lagi. Tadi sembunyi di sebelahnya. Ya, mungkin saya sebelum ke Pak Ruli, saya ke Pak Waidi dulu. Ya, nama lengkapnya Pak Waidi Julius Bong, SEMM. Waduh, double gelar lagi, sarjana ekonomi, magister manajemen. Ini guru dari Happy Holy Kid Pontianak. Jadi Bapak Ibu peserta memang saya bawa pasukan ya untuk menjawab pertanyaan, karena kalau saya ini memang pendiri Happy Holy Kid yang punya visi ke depan, tapi secara teknis sehari-hari ya istri saya dan apalagi ya para guru dan kepala sekolah. Setiap cabang punya keunikan sendiri-sendiri, punya pengalaman, karena itu saya mencoba untuk mengajak teman-teman guru dan kepala sekolah untuk berbagi ya. Berbagi apa yang dilakukan, apa yang dialami, karena banyak orang tua bertanya, ini kan masa pandemi, disuruh di rumah gitu ya, ngapain sekolah? Oh, belajar keteraturan, oh belajar dengan teman, oh belajar bertemu dengan guru, dan sebagainya. Tapi Pak Waidi akan menambahkan, ya, pada masa pandemi ini, apa benar sih, apa anak ini perlu sekolah, apa nggak usah lah, gitu ya. Nggak usah sekolah dah, mau di rumah juga bisa, gitu. Bener nggak bisa? Nah, apa perlunya? Oke, silakan Pak Waidi dulu yang memberikan tanggapan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jarod atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa waktu yang lalu sebelum ada ide untuk seminar dari Pak Jarod ini, saya juga sempat survei kepada beberapa orang tua, dan saya bertanya kepada mereka untuk istilahnya bagaimana pandangan Bapak Ibu gitu kan, orang tua terhadap anak, untuk perlu nggak sih mereka sekolah, dan jawaban yang istilahnya boleh saya simpulkan dari beberapa jawaban daripada mereka itu, yang pertama, ya kan, kalau misalnya kita untuk memilih berhenti sekolah itu bukan satu solusi yang baik, gitu, ya. Nah, tadi juga beberapa di awal sudah disampaikan oleh Pak Jarod juga, dan juga tadi Bu Esther juga ada singgung beberapa poin juga, kan. Terus juga ada tadi sama Pak siapa tadi, Pak Tungun kan juga udah nyampaikan, istilahnya beberapa yang memang saya udah siapkan jawabannya, ternyata udah disampaikan di awal. Jadi saya paling menambahkan di sini istilahnya itu di dalam selama boleh dibilangkan belajar di rumah seperti ini, yang istilahnya yang bisa dari orang tua mengatakan perbandingannya dia anak yang istilahnya sekolah sama yang tidak sekolah. Nah, tadi itu seperti yang tadi Bu Esther sampaikan, anak itu akan lebih mandiri tentunya, ya kan? Nah, mereka kalau walaupun belajar dari jarak jauh, mereka belajar di rumah dan jarak jauh seperti itu, ya mereka akan belajar tentang namanya calistung. Mereka belajar tentang pendidikan karakter. Ya, mereka juga belajar tentang bagaimana istilahnya mereka harus bersosialisasi walaupun lewat
belajar jarak jauh ya, mungkin ada yang lewat aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Tapi di situ ada satu perbedaan yang menurut saya itu cukup perbedaannya cukup jauh antara yang ada sekolah walaupun terbatas oleh jarak jauh dengan anak yang tidak sekolah ya. Mungkin lain kesempatan kalau ada kesempatan lagi itu saya mungkin bisa tampilkan satu foto orang tua ini sendiri yang memfoto bahwa anaknya yang sekolah yang di Happy Holy Kids di tempat kita di sini dibandingkan adiknya yang belum sekolah gitu loh. Ya, anaknya yang pertama itu masih walaupun di rumah dia belajar untuk berdoa dan lain sebagainya, pendidikan karakternya dan lain sebagainya. Sedangkan adiknya itu kesehariannya pas bangun pagi belum mandi, apa yang pertama dilakukan? Lu main game gitu. Nah, sedangkan anaknya yang udah sekolah ini, dia bangun pagi dia udah kebetulan kita di sini kan jam 8 kita mulai sekolah Zoom lewat Zoom aplikasi. Jadi anak ini pas waktu bangun pagi, oh hari ini ada jadwal nih, saya harus sekolah. Dan mereka udah standby pakai seragam dan lain sebagainya. Sehingga guru saat mengajar, memberikan aktivitas dan lain sebagainya, anak ini bisa mengikuti dengan baik tentunya. Seperti itu ya, ada pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita tanamkan kepada anak. Terus di sini juga yang kedua yang saya catat di sini sebentar. Nah, ada yang istilahnya kalau misalnya anak itu yang tidak orang tua yang memilih untuk berhenti, istilahnya, wah anak saya nggak bisa belajar nih, mengalami kesulitan belajar misalkan, jadi yang akhirnya berhenti sekolah dan keseharian apa yang dilakukan? Nah seperti itu pertanyaannya kan. Nah pastinya beberapa yang saya dapatkan juga kesehariannya main game karena tidak ada kegiatan lain. Nah, sedangkan ya kalau anaknya yang masih sekolah, yang dari survei yang saya lakukan itu, mereka masih punya kegiatan. Setidaknya ada art and craft, ada mewarnai, ada juga yang mereka istilahnya harus itu kalau kayak kita kan ada kartu karakternya itu istilahnya seperti itu kan. Mandiri istilahnya, harus makan sendiri, harus pakai sepatu sendiri dan lain sebagainya, dan itu bisa dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan maksudnya yang bisa saya sharingkan di sini bahwa ada satu perbedaan yang cukup signifikan antara anak yang sekolah sama yang orang tua yang memilih untuk berhenti sementara. Nah, seperti itu ya. Nah, yang tadi seperti yang beberapa yang sudah disampaikan di awal itu perbedaannya yang cukup menurut saya dan yang dari apa yang saya dapatkan dari sharing orang tua dan lain sebagainya, bahwa anak itu lebih mandiri seperti itu ya. Dan ada satu tambahan itu saya ingat orang tua mengatakan seperti ini, kalau nanti mereka istilahnya kan waktu itu berjalan terus nih, nah pandemik nih sampai kapan selesai kan juga nggak tahu gitu kan. Kalau mereka berhenti saat ini sedangkan temannya yang nggak berhenti, nah itu kan update terus, berbeda perkembangan otak mereka seperti itu ya. Pengenalan mereka tentang membaca, menulis dan lain sebagainya itu berbeda gitu loh. Nah sehingga kalau waktu pandemik ini selesai dan mereka mulai masuk sekolah, yang terjadi ya pasti kalau kita ngukur kalau mau dibikin satu perbandingan, yang satu udah mulai lancar gitu kan, setidaknya ya mereka sudah mengenal angka, huruf dan lain sebagainya. Sedangkan yang tadinya tidak sekolah, dia akan mulai dari awal. Harus belajar bangun pagi, harus adaptasi lingkungan, harus adaptasi dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa dari saya seperti itu, Pak Jarod, dan saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi sangat jelas ya, antara waktu masa pandemi ini sekolah apa enggak? Harus sekolah, karena bukan libur, tapi sekolah di rumah. Kalau nggak sekolah, tambah nganggur. Begitu nganggur, tambah main game. Tadi misalnya tambah gadget adiktif. Kalau orang bilang ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Berbahaya. Berbahaya. Yang paling berbahaya itu orang nganggur. Ya. Daud nganggur, jatuh selingkuh. Lah, kalau anak kecil nganggur, pegang gadget, ambil gadget, udah semuanya di googling, di searching, dicari. Nah, itu kita sudah tahu bagaimana bahayanya
yang ada di gadget ketika tidak ada program. Makanya saya setuju ya, justru kita mau meyakinkan para orang tua, justru harus sekolah. Kalau nggak sekolah nganggur, itu 24 jam dipotong 8 jam tidur. Ya. Masih ada 16 jam, mau ngapain lu ya kan? Di rumah. Maka kalau ada sekolah, itu paling tidak ada program-program yang penting, dan anak akan selama masa pandemi ini membangun kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru, ya, istilah baru untuk new normal, adaptasi kebiasaan baru, biasa bangun pagi, biasa belajar sendiri, bisa belajar malah lebih mandiri, tapi ada yang membimbing. Jadi tetap ya, perlu nggak? Perlu sekali, berbahaya sekali, anak di rumah tapi nggak ada kegiatan, ya, game adiktif, gadget adiktif, nah nangis nanti orang tuanya, waktunya sudah lewat, ya, karena pandeminya lama. Oke, sekarang kembali ke Pak Ruli. Semoga audionya sudah lancar. Ya. Kita kembali ke Pak Ruli dulu mengenai fondasi anak usia dini. Nah, silakan Pak Ruli. Shalom. Apakah suara saya dengar, Pak? Lebih baik atau putus-putus kembali, Pak? Aduh. Masih. Mana ini? Atau coba bicara lagi berapa menit? Tes, Pak. Udah kedengaran? Silakan coba ngomong sedikit sebentar. Iya. Tes. tes. Masih, Pak? Atau sudah masih putus-putus atau sudah terdengar, Pak? Masih. Putus, Ruli. Atau mungkin saya pindah posisi, Pak? 5 menit mungkin, Pak. Silakan. Sebentar, saya pindah ke yang lain dulu lagi ya. Miss Jenny bisa siap-siap. Saya ada pertanyaan buat Miss Jenny nih, Pak Ruli, biar mungkin pindah lokasi. Pak Ruli bisa pindah lokasi yang dekat sinyalnya ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang saya siapkan untuk Miss Jenny. Ada pertanyaan begini. Sekolah di antaranya terutama Happy Holy Kids punya program membangun karakter anak di usia dini, ya, membangun karakter. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan atau apa yang terjadi, apa yang diajarkan di sekolah kok berani-beraninya nih bikin slogan nih membentuk karakter di usia dini? Gimana sih nanamnya? Gimana sih bentuknya? Apa yang dilakukan oleh sekolah kok berani mengatakan menanam karakter di sekolah? Ya, boleh juga kalau mau diterangkan soal di rumah juga boleh, karena mungkin ada orang tua yang pengen belajar gimana cara menanam karakter kepada anak di rumah. Tapi apa yang dilakukan di sekolah boleh, di rumah boleh. Silakan, Miss Jenny. Baik, terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya, Pak. Saya coba menjawab ya yang tadi sudah Pak Jarod tanyakan. Pertama-tama sih kenapa sampai yang saya tahu ya, kenapa kami mau mengajarkan bahkan menanamkan karakter pada anak di usia dini. Ini berpadanan dengan visi dari Happy Holy Kids. Jadi Happy Holy Kids itu visinya kan untuk membentuk karakter Kristus sejak usia dini. Sesuai dengan visi itu, sekolah melakukan beberapa hal, bahkan ada beberapa yang akan menunjang kami untuk menanamkan karakter kepada anak. Karena kami percaya bahwa pada usia dini, usia emas itu sangat penting. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, apa yang kita ajarkan kepada anak, itu akan membentuk karakter anak tersebut. Dan bahkan saya percaya ketika kita menanamkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang baik, apalagi itu firman Tuhan, ya, saya percaya itu akan dibawa anak sampai dia usia ketika dia sudah dewasa nanti. Bahkan ketika suatu saat dia dewasa nanti, dia jatuh, mungkin begini ya, dia jatuh ke dalam dosa atau dia melakukan kesalahan, saya percaya firman yang sudah ditanam kepada anak itu akan dia ingat. Jadi itu yang menjadi dasar. Nah, saya langsung masuk kepada praktikalnya ya. Kalau di sekolah kami, bagaimana kami menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak itu, salah satunya ada beberapa yang menunjang kami untuk melakukan hal tersebut. Saya mau share sedikit. Seperti ini, Happy Holy Kids mempunyai buku.
buku karakter. Ini buku karakter pegangan buat anak ya. Buku karakter I Love Jesus. Nah, di dalam buku ini mungkin saya share sebentar sedikit. Ya, ini salah satu guru kami, Miss Meita, sedang menjelaskan kepada anak-anak tentang karakter mandiri. Minggu ini kan kita masuk karakter mandiri ya, jadi diajarkan salah satu contohnya ajarkan anak bagaimana mereka bisa berdoa sendiri di rumah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi dengan buku karakter I Love Jesus ini ada beberapa hal, nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak untuk membentuk karakter kepada anak tersebut. Nah, itu diajarkan di dalam pembelajaran. Kalau waktu kami KBM pembelajaran tatap muka itu diajarkan di sekolah. Tapi sekarang ketika kami pembelajarannya via online, itu pun diajarkan via Zoom, karena kalau di sekolah kami saat ini seminggu sekali ada khusus untuk pembelajaran karakter ini. Bahkan pembahasan yang kami lakukan itu selain pembahasan buku karakter ini, di sini ada cerita tentang firman Tuhan, bahkan diceritakan itu sesuai dengan karakter yang dalam minggu ini. Contoh minggu ini tentang karakter mandiri. Nah, di situ ada beberapa nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada anak tentang kemandirian. Bahkan di situ pun, ya saya mau jelaskan sedikit, bahkan di Happy Holy Kids juga itu diajarkan tentang golden words. Kalau di, ini ada, ini untuk buku pegangan anak ya Pak. Ini selanjutnya saya akan buka sedikit. Ini buku karakter anak di rumah. Nah, selain kita mengajarkan anak di sekolah, kalau kita pembelajaran waktu masih di sekolah itu kita ajarkan dengan buku karakter I Love Jesus. Kami melihat bagaimana karakter anak di sekolah, bagaimana sikap dia. Nah, di rumah pun kami punya buku karakter anak di rumah. Jadi supaya pembelajaran atau penanaman karakter ini kita bisa lakukan secara menyeluruh, jadi kami meminta kerjasama dari orang tua untuk mengambil bagian, bahkan mengajarkan anak tentang karakter yang sedang kami ajarkan di sekolah. Contohnya tentang karakter kemandirian. Ketika kami mengajarkan tentang karakter kemandirian, anak pun mendapatkan buku karakter di rumah, dan buku karakter di rumah ini akan diisi oleh orang tua. Jadi ketika anak melakukan hal contoh, anak bisa berdoa sendiri di rumah, bahkan orang tua bisa menulis bahwa oh anak melakukan hal tersebut di rumah. Nah, ketika anak melakukan hal tersebut di rumah, buku karakter ini, buku karakter anak di rumah ini biasanya kami kumpulkan seminggu sekali. Nanti guru atau wali kelas itu nanti akan membacakan apa saja yang sudah, karakter apa saja yang sudah dilakukan anak di rumah. Nah, ketika anak melakukan hal karakter yang baik tersebut, anak akan mendapatkan reward, mendapatkan pujian dari guru wali kelas. Dan saya percaya ketika dia mendapatkan reward, apalagi ketika dia mendapatkan reward di depan teman-temannya, dia pasti akan mengulangi karakter tersebut. Contoh, dia rajin berdoa, wah bagus sekali ya, Cindy melakukan di rumah, dia rajin berdoa. Nah, pasti itu akan dilakukan. Dan itu ketika anak melakukannya itu ketika dia melakukan terus, itu repetition, dia melakukan terus, dan ketika dia sudah merasa oh itu mudah dia lakukan untuk berdoa setiap hari, dan akhirnya itu menjadi kesukaan buat dia untuk melakukan doa setiap hari, akhirnya itu akan terus dilakukan menjadi often dan terakhir menjadi habit. Jadi untuk berdoa akan menjadi habit dan menjadi karakter anak tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara kami praktikalnya untuk menanamkan karakter. Jadi karakter anak, jadi setiap, kalau kami bukan cuma setiap bulan ya, jadi ada beberapa minggu, mungkin ada yang 2 minggu karakter mandiri, setelah itu ada 3 minggu sesuai dengan kurikulum yang sudah, ini ya Pak Ruli ya yang membuat kurikulumnya, jadi kami mengikuti seperti itu. Jadi kami
pun melaksanakannya seperti ini. Saya percaya apa yang kita lakukan ini, kita menabur hal yang baik, apalagi kita menabur menanamkan karakter Kristus, yaitu nilai firman Tuhan, kekekalan, itu akan menjadi karakter anak ini. Saya percaya anak-anak kita akan mempunyai kepribadian yang luar biasa untuk kedepannya nanti. Jadi mungkin seperti itu saja dari saya. Mungkin saya mau tampilkan sedikit ini beberapa, ini kelas Zoom kelas kami, pembelajaran karakter waktu itu, ini kelas TKB, Miss Meita bersama Mr. Art. Dan ini anak-anak yang mengikuti kelas Zoom. Bisa next ya. Ini Miss Meita sedang menjelaskan buku karakter di rumah. Ya, seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Jarot. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Ya, bisa di-quit share screen-nya di stop. Iya, oke. Ya, terima kasih. Nah, jadi makin jelas ya kalau saya ngelihat ini bahwa ketika anak sekolah di rumah, ya bukan libur ya, sekolah di rumah, itu anak-anak TK bisa tuh ikut Zoom. Ya walaupun mungkin nggak bisa kayak kita 2 jam, tapi bisa lo ikut Zoom anak-anak. Dan bisa nggak bisa, emang sekarang ini mau nggak mau harus ya. Orang dagang ya harus pakai digital, kalau enggak ya bangkrut, anak sekolah ya harus pakai, ya lama-lama bisa. Tentu namanya adaptasi. Tapi seperti Pak Waidi dari Pontianak ya, tadi kalau ini Bu Jenny dari Tomohon, ini bukan Jakarta, bukan Singapura, ini Tomohon itu dari Manado masih 1,5 jam tuh, pakai Zoom. Dekat gunung itu, dekat Gunung Lokon sana gitu ya. Itu anak-anak bisa pakai Zoom. Saya nggak tahu tuh, itu tetangga-tetangganya komentarnya gimana tuh? Wih, mukjizat terjadi. Anak di kampung belajar pakai Zoom gitu ya. Nanti belum tahu nih yang Manokwari Papua cerita gimana, lebih mukjizat lagi itu Papua. Tapi itu semakin membuat kita para orang tua melihat sekolah tetap berjalan di rumah ya, sekolah di rumah. Jadi ketika ada pandemi, justru ada program buat anak-anak. Kalau nggak sekolah gimana tuh? Kapan bangun terserah, kapan tidur terserah, kapan main game terserah. Saya khawatir itu menjadi kebiasaan. Padahal kalau pandeminya ini berbulan-bulan, kebiasaan jadi karakter. Berbulan-bulan bangun terserah, berbulan-bulan tidur terserah, berbulan-bulan belajar terserah. Ini kan nggak mau kan orang tuanya, ayo Zoom. Jangan ayo, malah anaknya yang bangga, Pak, aku mau Zoom. Apa itu nak? Mama nggak ngerti, aku mau Zoom. Itu tadi Pak Waidi Pontianak bilang, anak-anak ternyata untuk ikut Zoom itu pakai seragam loh, wih. Jangan-jangan dia bangga lagi pakai seragam ya. Yang lain pakai kolor tetangganya, ini anak pakai seragam. Ngapain? Mau Zoom. Jadi ya kembali ke Pak Ruli. Semoga jaringannya atau sudah menemukan lokasi yang sinyalnya lebih kuat untuk bisa menyampaikan mengenai apa yang penting kurikulum anak usia dini. Silakan Pak Ruli. Baik Pak. Kalau udah mulai terdengar. Mantap. Akhirnya. Jadi, baik Bapak Ibu. Jadi maksudnya dari awal tuh kita tadi bicara soal apa anak usia dini. Siapa itu anak usia dini? Tadi ada beberapa karakteristik, termasuk di dalamnya adalah mereka adalah masa usia emas. Masa usia emas itu masa potensial di mana mereka siap belajar, siap berkembang. Apapun yang distimulus buat mereka, ada kemungkinan itu akan terjadi. Potensi menjadi kompetensi itu perlu stimulus. Nah, dikatakan stimulus itu bisa dari keluarga, katanya ada pernyataan bahwa keluarga itu menciptakan. Sedangkan komunitas itu adalah membentuk. Jadi mau di sekolah, komunitas, atau di rumah, atau keluarga, yang penting stimulus. Mereka distimulus tidak, dirangsang tidak. Apa yang dirangsang? Supaya potensi menjadi kompetensi, bakat-bakat, dan lain sebagainya itu menjadi keahlian mereka. Bakatnya mereka apa, distimulus apa supaya jadi sesuatu. Jadi artinya ada istilah genotip, bawaan menjadi fenotip gitu. Jadi artinya kalau orang bakatnya misalnya menggambar, tapi distimulus dengan
dengan dilatih, diajarin main bola, nanti nggak jadi fenotip, nggak muncul keahlian gambarnya, malah keahlian bola juga belum tentu terekspresikan karena salah rangsangan, salah stimulus begitu. Nah, untuk anak usia dini ini apa yang harus distimulus sih? Apa yang harus dirangsang supaya mereka potensinya menjadi kompetensi, gitu, menjadi keahlian. Nah, yang perlu distimulus adalah baik itu oleh keluarga, baik itu oleh sekolah. Saya tidak akan adakan dikotomi antara sekolah tidak, di rumah tidak begitu. Enggak, dua-duanya memang harus bekerja sama gitu ya. Karena belajar di rumah pun pasti ada kurikulum, ada komunikasi antara sekolah dengan rumah, dengan orang tua begitu. Nah, aspek perkembangan anak usia dini itu yang pertama, semua sudah tahu lah kita. Biasanya fisik motorik. Soal mandiri aja, karakter mandiri, itu bicara juga soal motorik juga. Jadi bukan hanya dalam bentuk karakter itu sesuatu yang kualitatif gitu, enggak. Karena aspek aspek perkembangan fisik motorik juga itu menentukan keterampilan gerak mereka. Masa 0 sampai dengan 6-7 tahun itu mereka selain masa asik dengan dunianya, mereka juga asik sedang berkelompok dengan sosial mereka. Jadi mereka ingin diterima oleh kelompok. Kalau kelompoknya itu bisa main bola dan dia tidak bisa, dia akan tersisihkan. Mungkin Anda akan bilang, enggak apa-apa, ini anak papa, ini anak mama, enggak apa-apa. Tapi dalam pergaulan mereka, dalam komunitas mereka tersingkirkan, tersisihkan. Dan tersisihkan itu sakit, Jenderal. Dan tersisihkan itu susah untuk dipulihkan. Nanti mereka akan ada efek lain tuh bahwa mereka akan memandang dirinya tidak mampu, tidak bisa, dan seterusnya. Padahal hanya urusan apa? Urusan fisik motorik. Temannya bisa main bola, dia enggak, tersisihkan. Temannya bisa makan sendiri, dia enggak, disuapin. Temannya bisa pipis sendiri, dia juga bisa, tapi ngompol maksudnya. Dia tersisihkan, gitu. Jadi kemandirian pun menyangkut fisik motorik dan hal-hal yang lain. Jadi apa yang perlu distimulus? Salah satunya fisik motorik, karena fisik motorik itu juga menentukan kemandirian dia untuk bisa bergerak dan untuk penerimaan sosial. Tadi bahwa kalau teman bisa main bola, dia juga harus main bola. Kalau enggak, dia akan tersisihkan. Aspek yang kedua, kognitif. Kognitif masa anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun itu masa tahapan kognitifnya belajar sensomotorik. Jadi segala sesuatu biasanya dengan panca indera dan gerak begitu. Yang kedua, praoperasional konkret. Jadi disuruh dia nggak akan, bukannya soal orang kalau sekarang kan disuruh kan ambil sana langsung pergi. Bukannya nggak taat, tapi loading dulu. Dia berpikir dulu karena praoperasional. Yang ketiga adalah pada tahapan ini 0 sampai 7 tahun, 6 tahun, mereka itu operasional konkret. Jadi kalau ngomong, kalau merintah itu harus ada objeknya, ada referensi bendanya. Jadi mereka bisa nangkep. Nah, itu pun yang harus distimulus. Kalau kita tahu bahwa aspek perkembangan kognitifnya mereka sampai batas-batas tertentu, kita ngajar itu nggak malas bikin alat peraga. Makanya betul kurikulum sekarang mereka pendekatannya saintifik. Ada sesuatu yang dipegang, ada sesuatu yang dilihat. Ketika ngomong sesuatu ada rujukan bendanya, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasa dan lain sebagainya. Nah itu tahap perkembangan dan itu perlu distimulus juga. Jadi yang pertama tadi motoriknya, sekarang kognitifnya. Yang ketiga itu soal bahasa. Bahasa itu untuk mengungkapkan, untuk berkomunikasi antara individu anak itu dengan lingkungannya, dengan di luar dirinya. Nah, ketika berbahasa, seringkali kita mengajarkan mereka itu bahasa ekspresif, suruh ngomong atau suruh dengar dulu. Yang betul adalah mereka harus mendengar dulu, reseptif dulu. Mereka harus belajar menyimak dulu. Nah, anak-anak kadang-kadang kita belum selesai ngomong, dia udah ngomong. Ajarkan mereka untuk menyimak, untuk mendengar. Karena pemahaman itu dibangun dari pendengaran. Ada otak namanya Wernicke, tulisannya Wernicke gitu. Kalau otak Broca itu untuk berbicara, kalau itu pemahaman. Nah, otak pemahaman itu berhubungan dengan telinga. Jadi dia harus mendengar dulu untuk paham. Seringkali kita belum selesai, dia udah ngomong. Tapi dia
harus mendengar, belajar menyimak dulu. Belajar menyimak itu salah satu bagian dari bahasa, yaitu namanya reseptif. Setelah itu baru dia mengungkapkan. Untuk komunikasi, pikiran, perasaan, dan seterusnya dia mengungkapkan. Mengungkapkan itu bahasa ekspresif gitu. Nah, ada dalam konteks perkembangan bahasa ini ada orang bilang jangan diajarin matematika, jangan diajarin baca. Padahal dalam komunikasi kita nggak bisa batasi angka-angka. Dalam komunikasi kita nggak bisa batasi simbol-simbol, huruf, dan seterusnya. Masalahnya caranya harus bagaimana, menyenangkan atau tidak. Nah, sebetulnya di karakteristik anak-anak itu mereka menganggap dunia itu sangat menyenangkan, menakjubkan. Tapi seringkali jadi tidak menyenangkan karena cara ngajar kita salah. Jadi beban buat mereka. Mereka jadi nganggap dunia, udah nggak menarik lagi, udah nggak enak lagi, begitu, nggak menyenangkan lagi karena caranya tadi. Nah, bahasa juga berhubungan dengan tadi angka-angka, karena matematika itu ada dalam aspek kehidupan. Bahasa juga simbol-simbol ada. Nah, itu salah satu yang perlu distimulus juga. Perkembangan yang ketiga, yang selanjutnya adalah emosional. Bagaimana dia mengelola emosi, mengenali emosinya, dan mengendalikannya ke arah yang lebih positif. Dan itu pun harus distimulus. Waktu dia marah, ya silakan. Nah, ini yang namanya kamu tidak suka kan? Ini marah dan seterusnya. Dia udah mulai kenal. Oh, ini namanya marah. Marahnya kenapa dan seterusnya. Diarahkan sampai dia tahu, oh ini marah. Gimana cara menyelesaikannya, mengendalikannya, bagaimana supaya lebih jadi positif. Kemarahan itu diarahkan kepada hal yang lebih positif. Gitu. Nah, saya kadang-kadang atau kita, guru-guru kadang-kadang ngerasa, mereka seolah tidak punya perasaan apa-apa. Oh, saya jadi guru pun ngajar. Kalau mengajar sesuatu, ditambah minat, ditambah perasaan senang, itu akan lebih disukai, begitu. Nah, kadang-kadang kita ngerasa, oh saya jadi guru yang baik kok, mereka nggak pernah takut sama saya, mereka nggak pernah cemas sama saya, padahal ketika ada rasa cemas, ada rasa malu, ada rasa canggung, ada rasa khawatir mereka dengan kita, itu semua turunan dari rasa takut. Jangan-jangan Anda mengajar menakutkan. Walaupun mereka tidak nangis, gitu ya, tapi canggung karena takut mungkin ada penilaian-penilaian dari kita atau kita membandingkan dengan orang lain. Khawatir karena standar kita terlalu tinggi, dia jangan-jangan saya nggak bisa menyenangkan Miss, nggak bisa apa yang Miss mau, saya nggak bisa. Itu menakutkan buat mereka. Itu perlu dikelola juga. Jadi aspek emosional. Nah, itu pun perlu distimulus buat mereka. Yang selanjutnya adalah nilai moral dan agama. Bagaimana melalui agama? Mereka melihat, mengenali, dan memilih mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kenapa melihat? Karena mereka perlu untuk teladan. Kalau yang begini tuh harus melihat, harus ada contoh. Jangan kita ngomongin, kamu harus sabar, tapi kita sambil marah-marah. Itu merusak apa yang kita ajarkan. Jadi mereka benar harus melihat, apalagi katanya ada anak umur sampai bawah 11 tahun itu mereka belum ada bisa ngambil keputusan, convention. Apa ada aliran psikologi yang ngomong begitu, bahwa mereka ibadah, mereka segala macam juga itu sebenarnya hanya kebiasaan-kebiasaan karena mereka belum ambil keputusan, makanya baptisan 12 tahun ke atas. Jadi artinya kita hanya menanamkan itu. Mereka ngelihat, kita ajak mereka beribadah, meniru, mengenali segala macam, itu yang kita arahkan. Jadi jangan terlalu idealisme nanti mereka seperti apa, tapi dari sisi itu mereka cukup bisa melihat, ada teladan yang dilihat, baik itu gurunya kalau di sekolah, baik itu orang tuanya kalau di rumah. Sekarang kan belajar di rumah, orang tuanya di sekolah, ya gurunya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah aspek sosial. Seringkali aspek sosial itu membuat anak bisa terkucilkan atau bisa sekarang salah menerima dirinya ketika harapan sosial itu terlalu besar. Anak 3 tahun ya kan, harapan sosial itu tertuang dalam tugas perkembangan. Di psikologi itu ada seperti itu. Jadi udah 3 tahun bisa ini, bahasa udah sampai berapa kata dan seterusnya. Secara fisik motorik udah bisa ngapain, ada di situ. Tapi harapan kita kadang-kadang jadi beban buat mereka. Orang tua kadang-kadang anak baru masuk sekolah, harus bisa ini, harus bisa itu, padahal tugas perkembangannya belum sampai sana. Jadi menstimulusnya pun aneh-aneh.
membebani mereka, harapan yang membebani. Makanya ada istilah nanti, ada anak selesai kuliah medis, tapi tidak mau praktek. Karena apa? Saya hanya pengen menyenangkan papa mama. Bukan mereka yang tertarik, bukan mereka yang punya punya passion di situ. Tapi hanya menyenangkan harapan orang tua. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus jadi stimulus. Tadi masa emas itu adalah supaya potensi jadi kompetensi dengan stimulasi. Stimulasinya boleh belajar, boleh pelatihan, boleh di rumah, boleh di sekolah. Tadi hal-hal apa ini stimulus? Ada bidang perkembangannya. Bagaimana kurikulum? Nah, bagaimana cara perkembangan belajar mereka? Belajar mereka itu, anak itu belajarnya aktif, anak usia dini. Mereka selalu berbagai aktivitas mengamati, mencari, menemukan, mendiskusi, menyimpulkan, dan seterusnya. Atau sekarang itu proses-proses saintifik ya, di kurikulum 13. Belajar lewat sensor motorik. Nah, semua kadang-kadang masuk mulut, kadang-kadang diraba, kadang-kadang hanya pengen ngedenger suaranya aja sesuatu. Ada benda keramik dijatuhin, prang, omahnya marah, ributlah menantu dan anak. Padahal itu proses belajar anak itu kadang-kadang pengen mendengar sensasi, belajar lewat panca indera, belajar lewat sensor motoriknya dia. Nah, ada juga proses belajarnya dia, yaitu selanjutnya mereka itu kadang-kadang bukannya keras kepala, tapi mereka memang membangun pemahamannya sendiri. Udah dikasih tahu itu panas, itu jangan-jangan. Dia merekonstruksi kognitifnya pemahamannya sendiri. Ketika dia kejeduk, nah baru, oh iya, karena sudah ngalamin. Bukannya bebal, bukan. Tapi mereka membangun, bukan kata orang, bukan salah. Nah itu iman juga bagusnya gitu. Bukan kata orang, tapi ngalamin sendiri. Pengenalan sama Tuhan juga begitu. Bukan kata orang, tapi ngalamin sendiri. Kita merekonstruksi, membangun pengenalan kita terhadap objek, terhadap Tuhan, terhadap subjek, terhadap apapun begitu. Nah, yang paling cara belajar anak usia dini adalah belajar lewat benda konkret, lewat benda yang nyata. Jadi nggak boleh hanya ngomong, hanya lewat gambar. Sebetulnya itu hanya terstimulus sebagian. Ada hal yang lain yang makanya waktu belajar online pun tidak full online. Ada materi yang disampaikan, tapi ada sesuatu yang dikerjakan. Baik itu dengan orang tuanya, baik itu dengan lingkungan. Tadi salah satu karakteristik aja menjelajah. Explore lingkungan. Tapi kita membatasi di mereka di meja. Dengan alat tulis dan kertas. Wah, itu sangat menyiksa buat mereka. Nah, kalau memang mereka tahu karakteristik mereka seperti itu, menjelajah dan seterusnya, kita bisa ajar mereka belajar matematika di halaman dengan bapak ibunya. Cari batu, hitung batu, cari objek tertentu, apa namanya, apa warnanya, narasikan, kosakata apa yang timbul. Nah itu pembelajaran. Jadi jangan dibatasi dengan di meja yang anggaplah 1 meter kali 1 meter begitu. Dibatasi. Siapa yang membatasi dunia anak? Ya kita yang menerapkan pembelajaran yang tidak memperhatikan cara belajar anak usia dini. Nah, seringkali kita senang ketika anak diem di mejanya, di kursinya. Kalau anak usia dini itu nggak bagus. Ya karena cara belajar mereka tadi adalah dengan benda nyata. Dan mereka juga penjelajah seperti itu. Nah, apa yang distimulus yaitu tadi. Nah, prinsip penyusunan kurikulum salah satunya adalah berpusat pada anak, termasuk kebutuhannya, minat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang harus distimulus. Kenapa harus distimulus? Supaya masa emas itu jangan terlewati dengan percuma. Jadi tadi dikatakan bahwa masa usia emas itu adalah masa potensial. Anak mau diperlakukan apa aja akan jadi kompetensi sebetulnya. Tergantung stimulusnya. Tergantung cara mengajarnya. Tergantung cara melatihnya. Apa yang dilatih harus holistik. Jadi bukan hanya kognitifnya, bukan hanya bahasanya, bukan semua sosialnya, agamanya, semua harus distimulus gitu. Nah, ketika itu distimulus dengan cara yang sama sesuai dengan karakteristik anak usia dini, maka potensi tadi
mudah-mudahan bisa masa emas ini bisa dilewati dengan maksimal. Terima kasih. Tuhan berkati, saya kembalikan ke Pak Jarod. Oke, ya terima kasih Pak Ruli, dan sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Sudah ada satu pertanyaan yang di-send private ke saya, tapi saya izin tadi saya post biar yang lain juga bisa membaca pertanyaannya. Jadi kalau nanti kita jawab apa jawabannya, paling nggak membaca pertanyaannya, walaupun nanti akan saya bacakan ya pertanyaan untuk parenting ya. Jadi kita ada 2 sesi, jadi masih ada besok. Jadi memang kita pecah karena materinya banyak. Tapi saya belum buka, sambil nunggu pertanyaan yang masuk, saya rangkum sedikit dulu ya. Usia dini adalah usia emas yang penting, dan yang penting adalah membangun relasi dengan Tuhan. Dan ini sebenarnya apapun agamanya ya. Saya lihat di sini juga ada peserta dari sahabat kita, teman kita yang beragama Muslim, ya selamat datang, terima kasih. Jadi apapun agamanya, ya usia dini itu usia untuk membangun relasi dengan Tuhan sesuai dengan agamanya. Sehingga dari kecil dia biasa beribadah, ya berdoa kan, bukan hanya Kristen ya, semua agama berdoa. Apalagi sahabat kita dari Muslim rajin terus sehari 5 kali. Ya kalau Kristen ya makan pagi, makan siang, makan malam. Tanpa doa pagi sebelum tidur 5 kali juga. Ya, entah itu doa 5 waktu sesuai dengan rukun Islamnya atau doa mau makan, tapi esensinya adalah anak merasakan doa. Nah itu relasi dengan Tuhan. Relasi dengan sesama. Lalu dari Pak Ruli tadi ya menstimulus apa-apa yang penting di usia dini. Pembelajaran yang nyata dengan benda ya. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Saya akan membaca pertanyaannya. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama ya. Anak saya usia 4 tahun, puji Tuhan dengan sekolah udah mulai terbiasa pakai seragam, lalu jam 8 ikut Zoom. Waduh. Tapi karena kedua orang tua bekerja, selesai sekolah online, lanjutkan gadgetnya ya, dan bisa bermain terus dengan gadgetnya, karena kan sekolah online kalau playgroup TK paling 2 jam atau setengah jam, stop dulu, nanti siangan kumpul lagi. Bahkan saya menjumpai ada sekolah TK yang Zoom-nya itu pendek-pendek ya, cuma 20 menit, tapi sehari 3 kali, karena pagi-pagi ngasih instruksi, lalu anaknya mengerjakan bersama orang tuanya, nanti sore kumpul lagi ya, loh ada loh yang sampai sore kumpul lagi, jadi supaya ada jadwal, ada jeda gitu. Tapi itu mau digabung pun dikumpulkan yang teknik seperti itu, ada paginya, ada siangnya, ada sorenya, ya total tidak akan lebih dari 1,5 jam, maksimum 2 jam itu dah. Kalau ditambah lagi nanti sore kita ada dongeng loh ya, bersama Bu Guru kita ada dongeng gitu. Ada lagi yang kreatif banget Zoom-nya sekolah TK. Nanti hari tertentu nanti kita anak-anak menyanyi ya, jadi pakai baju yang bagus, kita bakal rekaman ini, direkam di Zoom, nanti bisa di-upload di YouTube. Waduh, tiba-tiba ada sekolah jadi artis ya. Itu pun juga paling 30 menit. Jadi sebenarnya bisa kreatif untuk membuat anak mau depan Zoom, karena tiba-tiba mereka menjadi artis, akan direkam, masuk ke YouTube-nya sekolah gitu. Di total dengan segala kreativitasnya. Kayaknya juga agak lebih dari 2 jam sehari. Ya, ditambah dengan ekstra kurikulernya, ekstra pelajarannya, sore hari nanti gitu ya, dansa bersama Bu Guru, yang dansanya paling bagus, yang jogetnya paling asik, wah dapat hadiah, wah anak sore dandan lagi, mandi lagi, ya tujuannya supaya mereka mau mandi. Kalau nggak ada tujuan mau ikut Zoom dan dansa bersama, nari bersama Bu Guru kan nggak mandi. Kayak anak nggak punya pacar aja kan, mahasiswa nggak punya pacar ya nggak mandi-mandi. Nggak usah disuruh mandi, begitu punya pacar mandi sendiri. Maka ketika anak dibuat ada program sekolah sore, menari bersama Bu Guru, masuk TV sekolah gitu ya, YouTube-nya sekolah, masuk, wah mereka mandinya lebih awal sore-sore. Itu pun tidak sampai 2 jam sehari, sehingga akhirnya anak lari ke gadget. Nah, istri saya yang biar jawab dah, nanti yang lain siapin jawaban buat pertanyaan yang lain ya, yang bisa bantu untuk pertanyaan yang ditulis. Ya, gimana menangani anak supaya nggak gadget addiktif karena keseringan pakai gadget? Ya. Ya, mungkin ini karena orang tuanya kerja ya, tapi kan anak tetap ada 4 tahun harus ada yang mendampingi, entah itu mbaknya atau kakek neneknya
Nah, coba memang harus ada kegiatan fisik ya, aktivitas fisik supaya anak ini nggak ke gadget terus ya. Kalau yang saya perhatikan, tetangga-tetangga saya itu anaknya naik sepeda sama teman-teman tetangga tapi pakai face mask ya. Jadi tetap ada kegiatan sosialisasi, aktivitas fisik, tapi tetap hati-hati pakai masker, pakai face mask ya. Jadi jangan dikurung di rumah terus habis sekolah cuma 1,5 jam dikurung dikasih gadget. Sudah, gadgetan HP mama papanya pulang kantor. Ya jadi tolong gimana supaya dia lepas dari gadgetnya, dia harus diganti substitusi aktivitas lain yang menarik buat si anak. Ya, kalau anak 4 tahun harus lebih banyak aktivitas fisik, terutama yang kinestetik ya, main bola kah, naik sepeda kah, atau bikin kue, bikin donat atau apa. Nah, pendampingnya ini yang harus dikasih tugas, Mbak. Kalau Mbaknya yang dampingin, hari ini ajarin dia bikin donat, ajarin dia bikin jus, ya supaya ada kegiatan-kegiatan fisik. Mungkin itu dari saya. Ya, nanti saya berikan kesempatan ke Miss yang lain, kalau mau menambahkan, kita jawab dulu ya. Pertanyaan berikutnya, selamat sore, saya peserta seminar parenting, mau nanya nih, anak saya selama sekolah di pandemi ini kan jadi ya di rumah terus, belajar bisa online, tapi yang dikhawatirkan adalah sosialisasi dengan teman-temannya. Kalau pandemi berkelanjutan, nanti gimana? Akhirnya bisa jadi minder, canggung, jika ketemu dengan orang lain, bahkan gurunya. Ya. Sekali lagi, pandemi ini sebenarnya adalah physical distancing, bukan social distancing. Sempat muncul social distancing, tapi istilah itu dari WHO sendiri akhirnya segera diralat, ya, karena yang dibatasi bukan social distancing, tapi physical. Jadi kita pun sekarang nih, ada yang dari Papua, ada yang dari Tomohon, kita malah bisa Zoom bareng-bareng. Gara-gara pandemi ini, malah saya bisa dekat dengan anak-anak di Singapura, karena mulai ada Zoom. Jadi, ini pun bisa dipakai untuk anak-anak. Ya, anak-anak kalau yang belum, kebanyakan anak lebih kreatif sih, tapi kalau belum bisa didorong. Nah, kamu punya teman akrab siapa? Berempat, berlima. Mau nggak kamu Zoom sama teman-teman kamu? Kalau orang anaknya belum bisa create Zoom ID-nya, agendanya, maka anak juga bisa Zoom bersama temannya, bukan cuma dengan sekolahnya. Mereka bisa berhehe gitu ya. Kayak yang orang tua kan ada cell group-nya, ada pertemanannya, paling nggak mereka bisa ketemu. Lalu kalau mereka supaya nggak canggung, sebenarnya pandemi ini kan yang dibatasi pertemuan dengan orang yang tidak dikenal. Ya, makanya kalau kita dulu pernah salah juga kan, naik mobil suami istri satu depan satu belakang. Ada suami istri yang nekat, dua-duanya depan, ditangkap polisi, akhirnya ngajak berantem. Lah di rumah kami berpelukan, masuk di mobil satu depan satu belakang gitu. Jadi memang pemerintah juga masih gagap dengan aturan, sehingga harus akhirnya sekarang aturannya dicabut gitu ya. Kalau satu keluarga di mobil mau dempet-dempet nggak apa-apa, tapi jangan lupa bawa kartu keluarga, bahwa kami sekeluarga. Kalau di rumah berpelukan, maksudnya di mobil berjauhan. Tapi kalau naik mobil umum, naik kereta, naik Grab, maka satu depan, satu belakang. Nah, artinya apa? Kalau kita misalnya punya anak ya, umur 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun, kan kita punya tetangga yang anaknya seusia anak kita. Atau kalau di sekolah, sesama murid, ya, kita tahu 5-6 keluarga yang kita tahu betul-betul. Kakeknya sehat, bapaknya sehat, mamanya sehat, pembantunya sehat. Kita tahu di rumah itu nggak ada yang sakit batuk, nggak ada yang gejala gitu. Maka orang-orang yang sehat ini kumpul nggak apa-apa, ya. Ajarkan anak berkumpul di antara yang kita tahu. Tapi kalau orang asing, misalnya, atau kalau ibadah di gereja, di masjid, jemaatnya 500, kan kita nggak bisa jamin siapa sehat, siapa tidak. Artinya nggak terkontrol. Makanya pemerintah masih menghimbau, ya, jangan dululah ibadah offline-nya. Kenapa? Orang besar berkumpul tak terdeteksi. Tapi dalam komunitas yang lebih kecil, misalnya terdaftar di sekolah. Nah, sekolah itu muridnya 20. Lalu gurunya tahu betul ya, masing-masing orang tua muridnya juga sehat semuanya. Gurunya boleh berkunjung ke rumah muridnya, ya. Jadi kan kalau biasanya kerja dari pagi jam 8 sampai jam 2 gitu, udah kosong tugasnya, mimpin Zoom, udah kunjungi itu, berkunjung bergiliran sehingga membantu anak berkenalan dengan gurunya karena akan berbeda rasa. Saya di sini dengan peserta yang sering ketemu sebelum Zoom sama enggak pasti kan beda kan? Misalnya saya tadi jam 8 saya Zoom dengan di Jogja. Lalu tak lihat ada nama
yang kayaknya nama ini langka, ini temanku kuliah nih. Jadi waktu Zoom pun ada keakraban. Kenapa? Karena kita pernah ketemu. Nah, sama juga kalau misalnya guru anak playgroup TK yang sekarang TKB. Dulu waktu belum pandemi udah dari playgroup. Tentu Zoom-nya lebih rasa enak. Tapi kalau murid yang baru masuk, nah, perlu program kunjungan. Gurunya mengunjungi murid-muridnya. Sehingga ada pertemuan, nanti Zoom-nya akan rasa beda ketika orang-orang yang hadir itu kita pernah ketemu. Ya, itu juga sekaligus untuk menyiasati supaya social intelligence, kecerdasan sosialnya tidak berkurang, karena sekali lagi bukan social distancing, tapi hanya physical. Secara fisik kita berjauhan, tapi secara sosial malah kita kangen berdekatan, kecuali yang asing. Ya, kalau di sini misalnya ada peserta yang saya wajahnya belum pernah lihat, pasti nggak berani bercanda. Tapi kalau yang pernah ketemu, berani bercanda. Nah, sama juga begitu. Anak-anak butuh waktu lebih lama untuk akrab dengan orang asing. Jangan sampai guru TK-nya orang asing. Asing dalam arti dia belum pernah ketemu, maka harus ada pertemuan. Ada pertanyaan lagi, cukup panjang pertanyaannya, saya bacakan, nanti bentar ya, saya baca yang pendek dulu, maaf nih. Jadi dilompati dulu. Pendidikan seks untuk anak dimulai usia berapa? Waduh, usia, nggak apa-apa lah ya, usia dini. Semisal anak ini perempuan, anak itu laki-laki, melalui jenis alat. Anak saya perempuan 4 tahun, sedangkan saudaranya banyak laki-laki, kadang mandi bersama-sama. Oke, ini biar jawab dulu dah. Pendidikan anak usia dini ya, masih nyambung dengan temanya, karena ada juga untuk pendidikan seks usia dini itu apa aja sih? Nanti kalau ada Ibu Rumis yang mau menambahkan juga boleh, tapi biar istri saya jawab dulu, silakan. Ya, pendidikan seks itu sedini mungkin sejak anak mengerti seks ya, seks dalam arti jenis kelamin ya, bukan seks yang hubungan suami istri ya. Jadi kamu nih perempuan ya, ini anak laki, kamar mandinya harus dipisah. Papa laki, mama perempuan, kamu harus mandi yang kalau anak perempuan ya sama mama, nggak boleh sama papa. Anak laki ya mandinya sama papa. Kecuali yang 3 tahun, 4 tahun masih dimandiin mamanya ya, itu beda kasus ya. Lalu kalau di sekolah guru laki-laki nggak boleh ya cium kamu, nggak boleh pegang apapun kecuali tangan misalnya. Orang lain juga nggak boleh ya, hanya boleh tangan. Jadi itu sudah merupakan pendidikan seks. Apa yang harus dilindungi ya, bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh oleh orang lain kecuali papa mama juga hanya boleh peluk atau cium yang yang wajarnya gitu ya sebagai seorang tua. Itu sudah mulai pendidikan seks ya. Lalu kalau punya adik dari mana mama? Nah, itu juga mulai diceritakan, tapi nggak usah, oh itu karena papa dan mama lagi bercumbu-cumbuan, ya nggak usah. Itu karena ada papa dan mama, nanti ada adik. Ya, sejelas mungkin, tapi nggak usah sedetil mungkin gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, menjawab harus dengan benar, karena kalau jawabannya salah, nanti anak bisa berpikir orang tuanya bodoh atau orang tuanya menipu gitu ya. Jadi misalnya ada seorang anak tanya, "Mah, kenapa wanita bisa hamil?" Lalu bingung orang tuanya. Ini anaknya masih playgroup ya kan? Ya kalau wanita sama laki-laki berhadapan-hadapan, nanti bisa hamil. Wah, anaknya nih masuk nih, berhadapan-hadapan bisa hamil. Maka begitu sampai di sekolah, dia berhadapan sama gurunya laki-laki, dia menghindar. Dia ketemu teman laki-laki, dia menghindar gitu. Takut hamil. Pak gurunya lagi tahu anaknya lari, dikejar. Waduh, dia bisa pulang ke rumah lapor, "Ma, aku mau dihamili Pak Guru, aku dikejar-kejar, diajak berhadapan." Maksudnya diajak berhadapan. Nah, jadi itu penjelasan yang salah. Jadi jangan menjelaskan yang salah. Benar tapi secukupnya dengan usia. Nah, itu kan butuh hikmat kan. Gimana kalau anak itu misalnya bilang, "Ma, gimana wanita bisa hamil?" Ya misalnya dijawab begini, kalau wanita sudah besar bisa hamil, kalau kecil nggak bisa. Dia tidak pernah akan ketakutan, karena dia merasa diri kecil gitu ya. Jadi jawabnya singkat-singkat, kalau seks itu jawabnya singkat-singkat. Kalau yang lain yang panjang-panjang apa-apa, soal Tuhan, singkat gitu. Nanti anak, oh gitu ya. Nanti mungkin dia beda hari akan nanya lagi, "Mama, itu Mbak pembantu udah besar, kok nggak punya anak?" Ya kan Mbak belum menikah, belum ada papa mama. Kalau punya anak, nanti papahnya siapa? Kan anak itu harus ada papahnya gitu. Tapi kita nggak perlu jelaskan papa dan mama ngapain gitu ya.
pokoknya anak dijelaskan aja dengan benar, kan benar dong kalau orang belum besar nggak bisa menikah. Nanti dia nanya lagi, Mbak sudah besar, kan nggak ada suaminya. Sampai akhirnya dia bertambah besar lagi. Kenapa begitu? Nah, jelaskan lagi, tapi bertahap sesuai dengan usianya. Ya, jangan salah. Tapi terutama yang paling penting yang istri saya katakan tadi, yang mengenai melindungi bagian-bagian tubuh yang harus dihormati. Ya, ini saya yakin semua agama mengajarkan hal yang sama mengenai menghormati organ-organ tubuhnya. Jadi juga Pak gurunya nggak boleh sok akrab lalu murid perempuannya diciumin gitu. Apalagi zaman sekarang ini ada pedofil di sana sini. Mungkin bapak gurunya nggak ada maksud apa-apa dan bukan pedofil, jadi diisukan dicurigai. Jadi selain anaknya diajari pendidikan seks, Pak guru bu guru zaman sekarang juga perlu harus hati-hati. Karena sekarang ini era di mana memang ada terjadi di tempat yang lain, tapi itu juga membuat kadang ada yang paranoid atau curiga, maka ya paling baik kita memegang etika dan moral yang lebih baik. Ya. Pertanyaan yang panjang tadi ternyata di private sama dengan yang sebelumnya. Oke, malah memang yang di private yang udah saya post ya. Baiknya masuk SD usia berapa ya? Wah, ini nanti Pak Ruli nih jawab ya. Karena banyak aturan-aturan baru yang terus bertambah ya yang oleh kementerian. Nanti Pak Ruli jawab pertanyaan yang di chat terakhir, saya bacakan aja Pak Ruli. Baiknya masuk SD usia berapa ya? Kalau saya sebetulnya mantap usia 7 tahun. Tapi orang sekitar saya hampir 100% maunya anak mereka masuk di usia 6 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun dimasukin SD. Nah, selain soal usianya, mungkin Pak Ruli bisa juga jelaskannya kenapanya gitu ya. Kalau terlalu awal memangnya kenapa gitu. Silakan Pak Ruli. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kapan waktunya masuk SD? Kapan aja sebetulnya. Apalagi cuma berkunjung gitu. Bahkan di daerah tertentu ke timur, itu orang yang sudah tumbuh kumis pun kadang-kadang masih di SD. Cuma memang standar kelulusan, di kurikulum itu kan ada standar kelulusan, dan kelulusan antara TK satu jenjang dengan SD, dengan SMP, dengan SMA itu harus memang saling kait-mengkait gitu. SKL standar kelulusan itu dari SD ke SMP waktu itu pergumulan saya pernah waktu itu diinstruksikan oleh Pak Jarod dan Bu Esther untuk bantu mewakili HHK untuk di Badan Standar Nasional Pendidikan. Salah satunya MONEP tentang standar PAUD ini gitu ya. Ya waktu itu memang ada gap bahwa STTPA sebagai pertimbangan untuk SKL standar kelulusan, STPA itu standar tingkat capaian perkembangan anak. Isinya apa aja tadi berbagi dari aspek-aspek perkembangan tadi, ada NAM, SEK dan seterusnya sampai dengan seni begitu. Nah, itu ada indikator-indikatornya. Indikator pencapaian itu nanti kalau lulus itu kalau udah sampai dengan program 2 tahun selesai itu mereka akan bisa apa. Nah, pada waktu itu ada pergumulan bahwa ada gap, salah satunya di tahun ke-6 ke-7 itu anak ini semacam anak terhilang. Siapa yang harus melayani? Karena anak TK itu katanya 0 sampai dengan 6. SD 7 sampai 9 wajib belajar. Nah, anak 6 ke-7 siapa yang mau ngajar? Nah, waktu itu ada isu-isu bahwa apakah kita akan diturunkan ke PAUD bahwa dititip lagi 1 tahun, jadi seolah-olah ada TKC. Dengan pemikiran ada campur, ada indikator lagi, ada SKL-nya lagi yang akan disusun seperti itu. Tapi ada juga yang katanya udah di SD aja dititipnya. Nah, sebetulnya ada peraturan dari menteri bahwa mereka yang 6 tahun untuk bisa masuk ke SD dengan catatan mereka udah siap belajar. Siap belajar itu aspek pertumbuhannya tentu siap, karena tujuan pembelajaran di TK adalah mempersiapkan anak untuk ke jenjang selanjutnya. Kalau selanjutnya nanti belajar ada calistung, tulis agenda, semua pakai membaca, pakai menulis. Nah, kalau TKB kita nggak dipersiapkan untuk gitu, tapi tujuannya tadi mempersiapkan ke jenjang selanjutnya, nanti terjadi gap. Anak kita malah jadi paling tertinggal di kelas 1 SD nanti. Padahal SD TK lain mungkin ngajarin, dari TK tertentu lebih pintar. Kita yang kesannya taat dalam tanda petik tidak mengajarkan, anak-anak kita nanti malah tertinggal. Jadi makanya boleh mengajarkan semua, tapi dengan cara dan yang menyenangkan dan tidak membebani anak-anak.
Nah, kalau seandainya mereka siap secara umur kurang, tapi siap secara mental bahwa mereka bisa masuk ke SD, itu harus ada surat rekomendasi dari psikolog, begitu aturannya. Dari psikolog, tapi seandainya di sekolah kita nggak punya psikolog rujukan dan seterusnya, ada dewan guru yang bisa memberikan rekomendasi gitu. Nah, salah satu contohnya waktu itu di HHK itu ada yang bertanya itu Miss Jenny. Miss Jenny ada contoh dari Lentera Harapan di sana, bahwa ada anak-anak yang masuk sana tuh harus dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan memang itu dari kementerian syaratnya seperti itu. Gitu. Gak semua anak lahir di bulan Juli, pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Emangnya ibu-ibu semua janjian, ayo kita ini biar lahirnya sama. Nggak ada begitu, pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, yang lebih yang dan kurang itu tetap akan diterima dengan syarat-syarat tadi bahwa mereka siap secara mental untuk belajar begitu. Bukan siap secara kronos umur. Ada yang umurnya udah 7-8 tahun tapi tidak, sekali lagi tadi uraian tadi, tidak distimulus. Tidak dirangsang, tidak dilatih, dibelajar di rumahnya waktu aspek-aspek perkembangannya. Jadi hanya pelengkap jumlah di SD-nya. Tapi anak ini mungkin kurang umur, tapi distimulus oleh di rumahnya, orang tuanya, oleh sekolah TK playgroup-nya, akhirnya ketika di SD, dia malah berprestasi, bukan pelengkap jumlah. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, karena dari segi waktu ya, kita udah mau jam 4, jadi emang kita akan sambung lagi besok ya. Kita tahu bahwa setiap materi memang butuh waktu yang panjang. Apalagi tadi ada presentasi sidik jari. Besok pun juga saya akan jelaskan, walaupun Pak Tunggul nggak bisa gabung, tapi saya akan tambahkan lagi penjelasan dari saya, titipan dari Pak Tunggul mengenai sidik jari, tapi nanti saya akan jelaskan sebagian besarnya di WA Group ya, supaya sudah lebih siap mengenai nanti pengiriman data untuk analisa sidik jari. Saya tambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi soal anak usia sekolah ya. Pemerintah sempat longgar waktu itu, anak 6 tahun bahkan kurang dikit bisa masuk SD, maka anak saya nomor 2, Benaya itu 6 tahun malah masih kurang dikit udah masuk SD. Lalu sekarang diperketat lagi. Nah, saya secara pribadi saya setuju dengan yang diperketat ya. Kita itu apa sih untungnya? Cuma untung setahun, anak kita hemat umur setahun, cepat-cepat masuk SD. Kalau saya makin mantap dengan mendukung keputusan pemerintah yang memperketat ini, karena ketika anak saya Benaya yang waktu itu, wah saya lihat pinter banget, oke, masuk SD. Masalahnya justru di kelas 2, kelas 3. Waktu TK, nulisnya bagus. Ya, waktu kelas TK udah bisa nulis. Kelas 2, kelas 3, males nulis. Jadi kalau anak terutama laki-laki ya, terlalu cepat dipaksa menulis, malah akhirnya trauma bahwa menulis itu pekerjaan yang membosankan, tidak menarik, akhirnya tulisannya kecil-kecil banget, atau gede-gede banget. Tapi itu nggak terjadi dengan anak saya perempuan. Kebetulan 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, ketika saya berjumpa juga dengan banyak orang tua yang lain, ternyata fenomenanya sama. Anak laki-laki yang masuk sekolah terlalu awal, akan ada banyak masalah akademik di kelas 3, kelas 4 SD-nya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu akan ada banyak masalah karena dia belum siap. Jadi memang anak wanita kadang-kadang lebih siap. Ya. Jadi masalah di anak wanita nggak terlalu banyak. Karena anak wanita itu dewasa lebih cepat kayak 2 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang banyak anak wanita yang 10 tahun sudah datang bulan, berarti sudah menghasilkan sel telur. Seandainya sel telurnya datang bulannya di umur 12 tahun, tapi umur 10 tahun, 2 tahun di muka, itu hormon estrogennya sudah banyak. Sehingga dia udah mulai genit, udah mulai dandan, sedangkan laki-lakinya enggak. Jadi memang laki-laki itu terlambat dewasa. Bahkan dalam beberapa kasus sudah menikah juga nggak dewasa-dewasa, terus misalnya itu Pak, kayak anak kecil aja. Jadi, maka lebih baik menunda setahun, tapi nanti jadi biarkan anak tuh di usia dini tuh benar-benar menikmati masa kekanak-kanakannya gitu ya, nggak buru-buru sekolah tapi buru-buru bermain, ya menikmati relasi, pergi ke rumah kakek, libur ke rumah nenek, pergi sama temannya, ya itu bersosialisasi dengan di kampung, main anak dengan di kampung, itu jauh lebih penting daripada sekolah. Kalau tak sekolah ya sekolah yang memang untuk anak usia dini, playgroup dan TK. Jadi jangan buru-buru masukin anaknya ke sekolah. Tapi kalau sudah waktunya bersekolah playgroup dan TK,
Jangan berpikir bahwa ini nggak perlu gitu ya. Nanti nggak di rumah terus nggak ada apa-apa kerjaan, malah jadi gadget addictive. Nah, repot lagi urusannya. Jadi kalau ada sekolah malah jauh lebih penting. Ada pertanyaan tadi, apakah Happy Holy Kid ada SD-nya? Kita tidak punya SD, tapi cabang-cabang kita banyak yang buka SD. Jadi ada 66 Happy Holy Kid di Indonesia ini, 45-an ada SD-nya, SD Harapan Bangsa, SD Amal Kasih, SD Penuai, dan macam-macam. Jadi karena memang Happy Holy Kid dikhususkan untuk usia dini. Kami mendalami usia dini, fokus pada usia dini. Karena memang juga kalau buat nama SD udah aneh ya. Jangankan nama SD. Ada hadir di sini nih Pak Joko waktu anaknya masih kecil. Itu saya bikin sendal mereknya Happy Holy Kid. Lalu anaknya sudah SD. Anaknya, nih buat anak kamu, Sepel pakai ya gitu. Dia lapor, Pak Jarod, anak saya nggak mau pakai sendalnya. Loh kenapa? Kan itu buat anak kecil. Aku udah SD, masa pakai sendal Happy Holy Kid? Itu cerita sederhana, tapi membuat saya, iya ya, masa bikin SD Happy Holy Kid, nanti anaknya malu, kamu SD-nya di mana? Di Happy Holy Kid. Itu kan buat TK. Jadi brandingnya memang childish banget. Ini nama untuk anak kecil. Tapi anak kecil senang banget di Happy Holy Kid. Jadi memang Happy Holy Kid akan ada SD, tidak ada SD nama Happy Holy Kid. Kalau toh ada, itu adalah dari franchise kami yang membuka playgroup TK Happy Holy Kid, lalu membuka lagi SD yang menginduk pada pihak lain. Ya, jadi kami fokus untuk mendalami pendidikan anak usia dini. Biar kami expert aja di bidang ini. Ya, saya, istri, dan juga bersama teman-teman di sini, ada Pak Ruli, ada Ibu Sandra, yang sejak Happy Holy Kid Bintaro berdiri juga sudah ada, ya bergabung juga bersama kita. Jadi kita ini kumpulan orang-orang yang fokus pada pendidikan anak usia dini. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Masih ada beberapa materi yang akan dibagi besok, juga ada beberapa miss dari beberapa cabang dengan expertnya masing-masing, jadi tetap bergabung ya, karena besok akan ada kesaksian dan jawaban juga dari beberapa cabang yang kita pilih atau kita kasih kesempatan untuk berbagi apa yang dilakukan selama ini untuk anak-anak usia dini. Ada tips kreativitas di rumah, tips kalau anak bosen online gimana, ya supaya nggak larinya ke game addiktif, harus menjadi orang tua yang kreatif, menjadi orang tua yang bisa membuat aneka program, dan juga guru, program yang kreatif dari guru untuk anak di rumah. Tadi saya bilang ada program misalnya kayak joget bersama di sore hari, dengan namanya yang keren gitu ya, masuk TV, Happy Holy Kid, Happy Holy Kid Malto Mohon gitu ya. Ya, setiap cabang sekarang punya TV, punya channel masing-masing, bahkan ada yang memberikan nama channelnya keren gitu ya. Nah, itu juga termasuk aneka kreativitas yang besok masih akan dibagikan. Jadi selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa lagi besok, akan ada beberapa informasi yang akan diupdate di WA Group peserta. Ya, terima kasih. Mari kita mengakhiri bersama juga dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar sore hari ini mengenai parenting maupun sekolah untuk anak-anak kami usia dini, biar apa yang kami bicarakan, kami bahas, membuat kami menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, menjadi sekolah yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Thank you. Terima kasih.